sehate entuk senenge. Lah terus mlebune mbayare mesti larang kok. Kan wahanane kuwi akeh pok, tur api-api. Mlebune kuwi mung bayar 15.000, Pak. Nek pas dina Senin tekan Kemis, terus dina Jumat tekan Minggu bayare 20.000. Pas hari besar mung 20.000, Pak. Sakliyane kuwi nang Pantai Pasir Kencana juga nyediake paket nggo pelajar. Paket graduation karo paket catering. Nek pingin mangan-mangan suasanane sing romantis juga bisa dipesen karo admine. Wis pokoke komplit welit gendeng seng, Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep. Saiki bae Bu, kita jalan-jalan nang TWL. Lus ah. Mari kunjungi Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang buka setiap hari dari pukul 5:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilas sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya. Lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Din, gimana skripsinya? Udah sampai mana nih? Kata dosen pembimbingnya sih masih suruh revisian. Data tentang Kota Pekalongannya kurang lengkap nih. Oh gitu. Kalau kamu mau tahu data lengkap Kota Pekalongan nih, takon PPID aja. Kamu bisa cari dokumennya dan informasinya di website ppid.pekalongankota.go.id. Misal, data atau informasi yang kamu cari belum ada nih, kamu bisa ajukan permohonan informasi di menu permohonan baru pada website PPID, Din. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan. Sebagaimana semangat Brian Urip, transparan, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong. Pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Ayo like dan follow akun Instagram @ppid Kota Pekalongan untuk update informasi publik seputar pemerintah Kota Pekalongan. Mau tahu informasi tentang pemerintah Kota Pekalongan? Takon PPID aja melalui website ppid.pekalongankota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Ramadan telah datang, sambut dengan gembira, bulan yang penuh berkah, bulan dan penuh ampunan. Ramadan telah datang, mari kita bersama berbagi kebahagiaan, indah dunia terjaga. Sucikanlah hati, luruskan
sedekah, pembebas hati gelisah. Sucikanlah hati, luruskan niat, memohon bermunajat, luruhkan segala dosa. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Yes, gimana nih? Di studio. Iya, alhamdulillah ya. Malam Jumat Kliwon kita ketemu lagi. Yes, seperti biasa. Yes, oke. Di Rehat Malam. Betul. Untuk spesial malam Jumat Kliwon. Oke. Majuwon. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon, kita selalu punya cerita-cerita horor ya. Horor. Tapi saya nggak percaya kalau malam Jumat Kliwon ini ada horor, Kang. Kan katanya kalau di bulan puasa itu setan pada dibelenggu, pada di penjara. Kan itu setan. Iya. Horor itu nggak melulu dengan setan ya? Kan hantu. Horor. Tapi saya percaya kalau malam hari ini itu agak horor, Kang. Kenapa? Tanggalnya tua banget. Itu tua bangka. Tanggalnya tua bangka banget. Iya, makanya horor banget. Tua bikin bangka lagi ya. Karena 31-nya hari Minggu. Aduh. Iya ya. Tapi guys, sudah minta mic-nya guys, kasihan guys. Kasihan di sini juga penyiar, nggak dikasih mic gimana sih? Sudah. Oke. Selamat malam buat semua pendengar dimanapun Anda berada di Seantero Jakarta Raya, di dunia di dunia nyata, maya dan dunia goib ya. Termasuk ada channel baru kita di mana Bang? Di mana sih? We Play. Yes. Luar biasa. Iya, buat kawan-kawan di We Play juga ya. Jadi kita itu sedang mengembangkan diri, sampai ya pokoknya berselancar ke We Play, ke YouTube, pokoknya kemana-mana deh. Boleh. Kemana-mana ada. Iya. Kita mau sapa-sapa dulu yang sudah ada di We Play. Ya. Siapa dulu nih? Ada Teh Meli. Teh Meli, gimana kabar? Teh Meli sama Teh Melati pasti ini ya, saudaraan ya? Mirip-mirip. Teh Meli. Senyum dia, Teh Meli senyum dia. Teh Meli. Iya. Ada lagi. Ada. Senyumnya. Kamu lihat senyumnya? Ada emot. Oh, gitu. Iya. Oke, ada Mas R. R itu dia di Aceh, di Aceh posisinya. Oh, di Aceh. Ya, selamat malam Mas R. Salam. Oh, kalau di Aceh itu berarti kalau buka pakai mie Aceh terus ya? Oh iya, mie Aceh pedas. Aduh, ya terima kasih. Terus ada Bunda Putri, Bu Guru Putri. Bunda Putri. Bu Guru, gimana kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam. Terima kasih sapa-sapanya. Itu yang lain akun kita semua itu sisanya. Ini yang getar punya siapa sih? Oh, ini punya RKB. RKB ada telepon. Mau diterima sekalian? Oke, terima. Nggak jadi. Masih ada. Oke. Oke, kita terima dulu deh. Ada yang nyapa dari line telepon WA kita? Ada. Halo. Siapa ini? Sugeng Dalu, selamat malam. Sugeng Dalu Deni Caknan. Siapa nih? Saya ini kok jadi horor gini sih suaranya. Yang horor itu penelponnya bukan kitanya.
Dari Tangerang. Mau Tangerang. apa? Dari Tangerang mau ke sini. Aku pengennya sih sebenarnya, tapi malam ini aku tuh mau serius karena bahasnya ini hantu ini ya. Iya. Oh iya. Hantu di bulan puasa. Emang ada nggak sih sebenarnya? Menurut kamu ada nggak, Bang? Kita ini mau serius apa enggak nih? Oh serius. Oh serius ngelawaknya. Aku kalau bercanda aja serius. Orang tua aku ya kan. Iya. Oke. Ini kita belum opening sudah dikasih horor aja. Ntar aja kita openingnya nanti. Opening ntar jam 1 ya. Sambil sahur. Oke. Aku nih buru-buru pengen on air juga ikutan karena ini tema yang sangat-sangat tak tunggu ini sebenarnya. Ditunggu. Sebentar lagi. Mantap. Sebentar lagi kan malam Lailatul Qadar datang katanya itu ya. Iya. Ya, tapi ini kan temanya masalah hantu di bulan Ramadan. Iya, coba tebak. Nah, aku tuh mau cerita pengalaman aja sebenarnya ini. Pengalaman sama hantu. Hampir setiap hari tuh kalau aku lewat itu ketemu hantu. Siang apa malam itu? Setiap hari. Siang apa malam? Iya. Ini udah CS-an sama hantu. Ya itu dia masalahnya. Aku tuh nggak merasa CS tapi kayaknya kok aku diikutin terus gitu sama dia. Oh atau memang jodoh kamu hantu kali? Setiap kali aku lewat itu kayaknya pasti ada dia gitu. Nah, itu hantu apa dep kolektor ya? Selalu ada. Ini serius loh, serius. Serem kan? Oh, iya. Serem kan? Ini disenggol ini mati suara saya. Serem, makanya itu. Aku tuh kalau lewat itu ada sandal jalan sendiri. Tahu-tahu. Iya, itu sandal nggak ada kakinya. Cuman sandal aja? Sandal doang. Iya, sandal aja. Ya kadang sepatu sih, tapi itu seringan tuh sandal. Itu jalan sendiri. Iya. Pakai remote kali? Iya, tahu-tahu ada di satu ruangan, kelihatan dari luar kan, ada sandalnya gitu, tapi nggak ada kakinya. Nah, biasanya itu ada tirai yang menutupi itu. Jadi tirai itu gantung lah kira-kira sekitar 1 meter. Pokoknya kalau mau lihat itu harus nunduk ke bawah gitu mungkin baru kelihatan itu. Aku nggak tahu lah, tapi sering banget itu. Tapi itu di balik tirai itu apa isinya? Sih. Aku nggak berani lihat. Ntar kalau tahu-tahu ternyata serem. Iya. Ya masih mending serem dong. Iya. Kalau tahu-tahu di balik tirai syong. Anda salah pilih. Syong kan? Ini maaf ini saking antusiasnya cerita soal hantu di bulan Ramadan ini aku sampai lupa memperkenalkan diri. Oh iya. Iya, kenalin dulu dong. Kayaknya tadi ngomongnya. Kayaknya sih udah kenal ini sama Mas Trio Gondrong ini. Ya. Ini burik banget headset aku Ya yang biasanya aja lah itu. Nah, oke. Ganti yang lain ya channel saya bapaknya Riko. Ya. Tapi itulah aku sebenarnya penasaran aja tuh sama yang dibalik tirai tadi itu. Mungkin ini kan sampean ini kan enggak, terutama si siapa itu namanya itu. Si bintang tamu itu. Mbahan. Mbak Dono. Iya. Mbak Gondes. Dia kan ahli tuh soal penerawangan tuh di balik tirai mungkin ada apa yang mungkin dia bisa bisa nerawang gitu. Kayak uang aja tuh diterawang gitu. Dirabah ya. Dirabah. Nah. Apa sih? Dijilat. Ngapain? Dirabah, dijilat, diterawang gitu ya. Oke, habis ini akan saya jelaskan penerawangan saya sebagai ahli spiritual bohongan. Oke. Ya. Mohon pencerahannya aja deh, yang itu aja dulu. Iya, saya tidak bisa mencerahkan karena saya bukan guru. Bisa sambung yang lain. Iya. Oke. Boleh. Ini di balik tirai dulu ya. Di balik tirai ada apa? Oke. Yuk, terima kasih. Yang dari Tangerang ya? Ya, dari Tangerang ada Bang siapa tadi? Tangerang Bang Cis. Yo, terima kasih Tangerang atas kontaknya. Oke, pemirsa kita opening dulu semuanya. Ya, udah dari tadi kan opening. Iya. Cuman salam doang. Biasanya kan ada yang serem. Gitu. Ini nih ada yang kontak nih. Nanya. Mas R.
Tolong abang-abang jelasin apa yang dijelasin Wawa itu. Oke, kita akan jelasin yang tadi Bang Ces dari Tangerang pertanyakan. Jadi teman-teman sekedar informasi. Menurut Bang Ces selama ini itu kalau masa Ramadan itu ada hantu dadakan. Oh, kayak tahu. Tahu bulat. Ya, bukan. Hantu tahu bulat. Iya, itu namanya. Itu pasti 500-an tuh. Digoreng dadakan. Jadi hantu itu hanya muncul di bulan Ramadan, guys. Hantunya itu yang sendal itu. Iya, ajaib. Ini ngapain saya pakai headset nggak bunyi juga? Nggak usah dipakai, saya aja nggak pakai. Iya, nggak adil karena ya. Biar keren-keren aja begini. Ya udah gitu aja. Iya. Nah, hantu ini muncul hanya di bulan Ramadan. Hantu ini hanya muncul di bulan Ramadan. Oh, itu hantu syar'i. Kayaknya. Cuma di bulan Ramadan. Iya sih. Hantu takjil. Bukan. Ini misterius, makanya misterinya akan kita pecahkan gitu ya bersama teman-teman yang lagi nyimak ini di YouTube, di mana lagi? Replay, di siaran relay juga ada kita. Relay di Javanet TV channel YouTube. Yes. Ya, sama di 91,2 Radio Kota Batik. Oke, nah hantu ini nongolnya hanya setiap Ramadan. Kok bisa nongol? Anehnya gitu, anehnya mengerikannya guys. Seharusnya hantu itu nggak nongol. Yang nongol bukan hantu. Tapi kelihatan karena itu siang hari. Itu kelihatan. Iya. Bukan nongol dong. Bukan nongol. Enggak sih, bukan nongol. Kita kalau mau tahu harus nunduk gitu. Betul. Harus merangkak baru kita tahu hantunya. Oh. Kayak ini, kayak di film-film Thailand tuh ya. Alah, Pimek manikap gitu. Kan ini harus dari ini kan? Dari mana? Oh iya, yang nungging itu baru ketahuan hantunya. Jokes lu jauh banget bang. Enggak, ini beneran ada filmnya. Iya, paham. Kamu ini ya? Apaan? Suka nonton film Thailand? Lebih ke Korea kalau sekarang ya. Sama Filipina. Iya. Tapi ini yang di Replay penasaran banget udah nungguin kita cerita. Nggak diterangin dulu aja, dijelasin. Ya. Jadi hantu ini hanya ada di bulan Ramadan dan anehnya itu hanya ada di siang hari. Kok malah justru siang hari? Itu hantu iseng banget. Iya. Kalau malam hari Nggak takut kebakar. Justru itu anehnya. Anehnya dia ada di setiap sudut-sudut alun-alun. Oh, di alun-alun. Alun-alun mana? Banyak tempat Di termasuk semua alun-alun. pinggir jalan. Itu banyak banget hantunya. Kamu mau pakai sendiri? Daripada ini nganggur, ya kan itu dinyalain juga kan? Ini yang ini kan? Oh iya. Kamu yang bisa ngetesnya. Yang mana ini? Coba. Oke. Iya. Bukan. Iya. Satunya lagi. Bukan. Ini. Iya. Halo. Ya udah, kita pakai ambil mic sendiri ya. Oh iya. Kita mic sendiri-sendiri. Gaya banget kita satu-satu. Tapi aku 2 mic-nya ini loh. Iya. Coba diklik cam. Lo belagu. Oh iya, kita master. Udah dilanjut. Oh iya, lupa. Sorry guys, udah nungguin ya. Hantu di alun-alun. Hantu itu di pinggir-pinggir jalan banyak guys. Dan hanya di siang hari. Penjual takjil tuh. Enggak, ini siang hari. Kalau takjil kan sore hari. Ya. Iya, ini siang hari ya. Siang hari ngeri banget. Kok ngeri nggak dong? Enggak dong, siang-siang malam. Karena itu bener-bener kita tuh bisa terhipnotis sama hantu itu. Oh, kirain kita bisa terhibur. Kalau kita lihat hantu itu, kita terhipnotis guys. Ingin ikut ke sana? Belum, jangan duluan, kamu offset kamu. Offset nih. Kasih kartu dong. Aduh, jangan dikasih tahu dulu. Jangan disepil, ini clue dulu kita main clue kita dulu. terhipnotis. Iya, kayak Ya, gini. pura-pura kita nggak ngerti aja dulu. Iya. Kita gimana tuh? Pura-pura kita nggak ngerti dulu. Ya. Kita gimana akhirnya? Ini teman-teman lagi nunggu clue-nya dari kita nih. Penasaran banget Di gitu kan. alun-alun. Di alun-alun. Siang hari di pinggir Kalau jalan. kita lihat, kita pasti akan tertarik. Ya. Hipnotis ya. Hipnotis hantunya itu mengerikan guys. Bisa menghipnotis. Itu Bisa hantu menghilangkan kesadaran kita. Hantu Ini apa uya-kuya? Tukang sulap kali. Ya kata si Mas Eren ini jangan-jangan itu aku, ya mungkin bisa jadi. Tapi enggak, ini gitu. beda banget. Jadi hantu ini enggak ada kepalanya guys. Ngeri banget. Cuman ada sandal aja. Nggak ada kepalanya. Enggak ada kepalanya. Oh, berarti kepala bagian. Oh, kepala bidang? Kepala bidang. Itu mah nampak. Oh, itu dinas ya. Iya, kalau belok kanan sedikit kita tahu gitu kan. Pojok alun-alun ada yang buka. Iya. Janganlah, jangan ceritakan aib orang. Iya, jangan dong. Iya, termasuk aib saya sendiri. Oh, kamu gitu? Jangan keras-keras, saya kehipnotis hantu itu gitu. Jadi awalnya gini, pengalaman pribadi saya. Jadi korban kamu? Iya, saya itu melihat hantu-hantu ini, ciri-cirinya itu kakinya mengambang guys.
Kakinya mengambang, bergelantungan, nggak nggak nyentuh tanah kaki. Nggak nyentuh tanah, oke. Hantunya tuh kaki doang, guys. Cuman kaki doang, nggak ada kepala. Badan nggak kelihatan, kepala nggak kelihatan. Cuman bawahan aja. Iya, kaki doang. Gak punya atasan. Jangan. Dia kerja sama siapa? Kan dia kan cuman kaki kan berarti bawahan. Nah, ini berarti buruh ini nih. Buruh serabutan itu. Buser serabutan. Serabutan. Iya. Jadi badan nggak punya ya, Bang Ari ya. Badan nggak punya. Baju juga nggak punya pasti. Bajunya nggak punya. Nggak pernah lebaran dong. Iya. Dia itu cuma nampak kaki itu doang. Sepanjang bulan Ramadan selalu ada. Sepanjang bulan Ramadan, dan itu bener-bener ngeri, bisa menghipnotis semua. Beneran nggak sih? Aku bener loh, belum bisa bayangin beneran. Kamu merinding ya? Enggak. Kena es, ditempelin es. Enggak, aku belum merinding. Soalnya aku belum bisa membayangin apa bener sih ada hantu di siang hari terus cuman yang nongol kakinya doang. Itu kakinya pakai sendal nggak? Makanya sama kayak yang Bang Ari tanya ini kan. Jadi hantu itu kadang pakai sendal, kadang enggak. Lepean. Apa tuh? Kadang gini. Kalau di tempat-tempat yang high class, hantu ini nggak pakai sendal, sandalnya dilepas. Di high class. Ada batas sucinya. Ada. Masalah. Bang Ari jangan open gitu, jangan open war. Kamu tutup clue dulu. Kita lagi nge-clue. Kamu jangan buka cerita dulu ya. Oke. Jadi gini, clue-nya. Jadi hantu itu kalau di tempat-tempat biasa, di bawah-bawah pohon rindang, terutama pohon beringin gitu kan. Dia itu pakai sendal. Pakai sendal. Kalau yang bawahan ya. Kelas bawahan ya. Itu baca di WePlay itu ada ketikan emosi dia. dia emosi ya di WePlay. Siapa tuh? Orang mokel katanya. Aduh, ketahuan clue kita guys. Nggak serem lagi. Tapi bener kan itu menghipnotis kan? Enggak juga sih. Enggak, saya nggak pernah. Biasa aja. Kan saya di rumah udah komplit, ngapain ke ngapain ke warung? Oh, berarti mokelnya di rumah? Enggak. Iya bener ding. Kamu gitu. Kalau aku kalah, aku nggak enak sama anak. Nggak enak sama anak-anak. Dia kesel banget tuh. Mas R itu kesel banget, katanya kirain horor serem, ternyata horor gokil katanya. Mokel itu ini Bunda. Mokel itu ini apa, makan di siang hari. Makan di siang hari. Puasa. Mokel namanya. Mokel. Iya kan? Aduh, si Meli ngakak Meli dah. Oh, itu hantu sih ya. Itu nggak lebih ke hantu deh. Apa? Setan. Setan bukan guys, bener setan. Iya setan tapi bukan hantu. Bukan hantu, dia mah setan ya mereka. Beda nggak sih antara setan sama hantu? Beda dong. Nanti di topik selanjutnya akan kita bahas ya. Di sesi apa part time saja. Oke. Kita bagi sesi lawakan dulu lah biar nggak sepaneng kita. Iya. Tapi ini serius ya. Kalau iya, kita ngelawak pun serius. Iya betul. Serius ngelawaknya. Jadi gini, kalau ngomongin soal hantu ya di bulan Ramadan. Kalau waktu kecil kita dulu kan sering tuh kalau di bulan Ramadan itu selalu tidur di musola. Iya. Kan? Itu bener kalau itu, bener itu. Untuk nunggu buat apa namanya? Sahur. Kita kan suka teriak-teriak sahur kan di musola. Sahur kan dari jam 2 gitu kan. Nah biasanya sebelum jam itu kan kita nongkrong dulu di musola bareng sama teman-teman. Ada tuh satu cerita. Aku masih ketawa orang mokel aja. Iya. Nggak tahu ya mokel ya. Si Ari jengkel banget. Udah serius-serius dengerin ternyata orang mokel. Aduh. Katanya mau, nggak jadi. Nanti Bunda Putri kita kasih kesempatan cerita juga ya di sini. Okay. Ya gimana tadi? Jadi ada cerita waktu kita masih kanak-kanak ya. Waktu kamu pernah ya kanak-kanak? Enggak, saya lagi tulisan sama brewokan. Enggak, waktu kecil itu kan kita sering tidur di musola gitu kan. Nah, ada satu. Lu aja kali. Ya, kamu sama lu aja. Iya deh. Oh, kamu ini di gereja ya? Enggak gitu juga konsepnya. Kenapa aku aja? Kan lu bilang kita. Lu kan aja kita kali. Kecilnya nggak bareng, lu kan nggak kecil, lu kan langsung tua. Emang lu tahu apaan tuh? Aku tidur di mana? Kan ya kamu tahu. kenal, saya kenal kamu juga baru kemarin sore kan. Makanya. Enggak, maksudnya gini, siapa tahu masa kecil kita sama lah. Kan baru siapa tahu. Iya kan? Tapi benar enggak kalian bilang kita.
kan kita itu perwakilan saya dan teman-teman. Enggak, ini jadi horor enggak kok malah horor beneran. Ini manjang-manjangin durasi guys, jangan didengerin guys. Enggak, ini beneran horor. Jadi adalah berlima atau berenam gitu ya. Iya. Kita lagi tiduran di musola. Itu ada beneran yang satu terus kemudian dipindah. Dipindah nggak tahu dia pindah sendiri. Apa istilahnya kalau itu sleepwalking ya? Kita lagi tidur gitu ya. Itu nggak tahu mungkin dipindahin sama siapa, tiba-tiba aja pindah dari lokasi yang sebelumnya. Nah, terus kemudian ke jeding, ke toilet, kamar mandi atau di tempat wudhu gitu. Jeding bahasa mungkin loh. Tiba-tiba ada istilah jeding. Ini orang Aceh kagak ngerti jeding. Mereka keder nyimak kita jeding apa jeding? Jeding apa? Nah, itu beneran yang mindah makhluk apa ya, halus atau emang marbotnya aja yang lagi iseng? Kalau menurut gini. Nah, ini nih. Versi saya nih. Yeah. Jadi cerita itu sering banget diceritain sama teman-temanku. Sama pencerita ya? Iya, tentunya lah. Sama teman-temanku yang memang mengalami sendiri gitu. Dulu itu memang musola-musola atau masjid-masjid itu memang horor. Enggak seperti sekarang ini, hantu udah takut ya, udah lebih sereman manusianya daripada hantunya sekarang. Karena pekerjaan hantu diserobot sama manusia. Iya kan, minumannya aja diminum sama manusia. Itu setan. Jadi dulu itu beneran ada yang cerita, ya masih di lingkungan saya juga, di lingkungan rumah saya. Itu ada anak kecil bobok sembarangan, nggak pakai sandal, tidur di musola, kaki kotor. Kakinya kotor. Saya juga dari dulu sampai sekarang tidur nggak pakai sandal kan? Iyalah. Maksudnya kan habis lari-lari gitu kan, nggak pakai sandal, naik ke musola, tidur aja, kakinya menghadap ke kiblat. Ya tidur aja, kenapa juga repot? Iya, tapi kalian ini manjang-manjangin durasi. Enggak, kita karena nggak tahu. Iya. Apa manjangin durasi? Enggak. Ada sesi sendiri nanti kita panjang-panjangin. Lu jujur amat jadi orang. Ini gimana sih? Terusin dulu. Ini nanti. Lanjut dulu dong. Nanti endorse-nya batal ini kalau digitu-gituin. Ya kan kalau wudhu lagi. Seneng banget lihat penonton ini pada emosi nih kayaknya. Iya deh. Oke, sambil kita ngobrol ya. Nah, jadi hantu itu kok hantu tiba-tiba. Jadi gini, menurut keterangan para Pak Kiai yang ada di musola dan masjid yang kisah nyata itu, si anak kecil itu memang dipindah ke tempat perwuduan. Jadi dulu tempat wudhu itu kayak bak besar yang gak ada tutupnya, ya kan? Biasanya lebih tinggi dari kepala kita, kedalamannya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Ada yang agak cetek gitu kan, Nah itu si anak itu ajaibnya itu ditaruh di atas air. Ngambang guys, nggak nyemplung. Itu posisi lagi tidur. Tiba-tiba dia pindah. Nah, ketika dia bergeliat, bangun, buka mata, baru dia kejebur gitu. Karena sadar. Ya, itu fakta yang membenarkan bahwa itu benar. Kalau logikanya gini, kalau dipindah orang marbot, itu dia langsung jebur gitu kan. Begitu dinaikin di atas air, itu enggak. Itu nunggu orangnya sadar dulu, baru dia kecemplung airnya. Gitu ya. Itu nyata. Dipindah ke situ ya, ke tempat wudhu ya. Iya. Oh, biar disuciin. Kan tadi kan kotor ya. Kan kotor bener. Iya, ya sepertinya itu. Niatnya bagus dong mereka ya. Iya, bagus ya. Hantunya pinter dong. Hantunya ini. Sudah baca kitab kuning tadi. Bab toharoh. Iya. Apalagi kan yang kuning-kuning sekarang lagi dominan ya. Jangan gitu dong. Itu udah sensitif nih ya. Udah kelar itu ya. Lewat ya. Udah lewat. Oh, berarti beneran ada dong kasus yang pernah dialami temanku waktu dulu di musola kayak gitu ya? Ada beneran. Gitu. Tapi cerita-cerita kayak gitu sih umum ya. Di musola-musola seperti itu selalu ada deh cerita-cerita tentang orang tidur di musola terus kemudian dipindah di bak mandinya atau di kebunnya kayak tokonya gitu kan. Susah. Tapi nggak sampai ke atas atap juga. Enggak gitu kali konsepnya. Tapi gini kan, meskipun itu banyak kejadian kayak gitu, itu nggak bikin mereka kapok terus kemudian bulan Ramadan depannya terus nggak mau tidur lagi, enggak. Tapi mereka berubah, tetap lebih bersih pelajaran. Lebih bersih. Bersih. Jadi mereka itu pakai dasi, pakai. Enggak gitu juga konsepnya. Imajinasi kamu terlalu jauh. Jadi orang normal tuh nggak nyampe buat mikirin begitu. Jadi makin bersih tuh, pakai skincare dulu sebelum tidur biasanya.
Jadi makin glowing akhirnya ya. Bersih banget tuh musola akhirnya. Sekalian aja pakai masker. Bengkoang ya. Masker bengkoang. Ini teman kita satu ini si Gondrong Dangdut ini memang benar-benar di luar nalar, guys. Emang dia nggak nalar, cara kerjanya aja nggak nalar. Lahir langsung tua lagi, nggak pakai bayi dulu. Belum apa-apa udah kita. Kita lu aja. Kita kan ajakin kalian buat ini apa namanya nyetel ya. Iya. Nah, ada. Ini jadi kalau di bulan Ramadan itu hantu itu tetap ada, guys. Tetap ya? Oh, nggak di ini ya? Yang diikat itu setan. Oh, setan ya? Nah, kita nanti ini masuk ke sesi agak-agak agamis sedikit ya di tengah jam kedua ini ya. Oke. Tapi kalau misalkan ini Bunda Putri mau ikutan ngobrol, bolehlah di ini Bun. Boleh di land apa namanya? Ruang Rindu di aplikasi WePlay dibuka aja. Ini ada informasi update nih dari Kang Uji. Nah, Kang Uji bilang gimana di Kang Uji? daerah Belado, Batang, Jawa Tengah ya. Karena kita siarannya didengar se-Indonesia nih. Jadi harus menyebutkan secara lengkap ininya, alamatnya. Jadi di daerah desanya Kang Uji itu masih lagi rame-ramenya ada anak hilang. Anak hilang, Pak. Ini anak hilang ya? Ini anak apa ibu-ibu? Anak nih. Ada wewe gombel. Oh di ini di apa ya di bawah. Anak hilang nih. Anak hilang ya. Dari update terbaru ya. Dari maghrib tadi ya. Katanya dibawa sama lampor. Lampor Pak. Oh bukan. Bukan ya? Lapor. Itu lapor. Lapor Pak, lapor. Lampor. Oke. Kita telepon aja yuk. Boleh Kang Uji. Telepon Kang Uji dulu apa Bunda Putri dulu? Kang Uji dulu ya. Kang Uji dulu. Oke, Bunda Putri tahan dulu ya. Lebih serem nih kayaknya. Sabar ya. Aku udah punya nomor belum sih? Ada sih. Oh, punya kamu, punya HP kamu punya ya. HP ku ya. Ini aja dulu sebentar. Tunggu. Ini kita masih ada penelpon. Ada. Ditelepon aja dulu. Enggak, ini maksudnya dia ngomong kita. Itu aja. Kirim ke sini aja Kang, kamu Kang. Uji. Nomornya Kang Uji dikirim ke RKB dulu aja. Dikirim ke RKB. RKB mana sih RKB? RKB Jalan Polisi. Kamu kan kerjanya di sini. Kenapa kamu nanya ya? Kenapa aku nanya? Tempat kerjaku sendiri ya. Iya. Berasa di rumah sendiri kalau di RKB. Rumahku bahagia. RKB. Woi. Bisa ini ya. Ramah kebahagiaan. Uji Gondang, oke. Udah dikirim? Nanti kita telepon ya. Oke Kang Uji, kita telepon dulu Kang Ujinya ya, teman-teman dengerin ya. Telepon Kang Uji punya ada kabar terbaru dari desanya. Dari desanya ya. Desanya di Gondang. Di Gondang. Goyang dangdut. Bukan. Ini Gondang nama desa ya, nama desa di daerah Belado. Kok nggak aktif Kang Uji? Aktif. Cuma memanggil nggak berdering. Tuh. Satunya lagi kali. Nah kan kamu ngirimnya cuma satu nomornya. Ada 2 nomor tuh. Emang ada 2 nomor? Nggak ada Kang, cuma 1 Kang. Oh beneran? Iya. Oh ada 2 nomor ya? Kan. Yang mana ya? Yang satunya lagi nggak ada WA-nya. Oh iya. Kang, coba Kang, diaktifin Kang. Ini udah ditelepon via nomornya RKB ya. Cuman nggak aktif. Kok cuman manggil doang. Kang Uji dipanggil doang. Oh ibu-ibu yang hilang. Yang hilang itu ibu-ibu. Masih di cross check ini orang-orangnya. Oh mungkin dia masih cross check nih. Masih nyari-nyari. Oke deh. Bunda dulu. Bunda. Oke Bunda, kita open mic ya. Oke Bunda, selamat malam Bunda Arsi. Tolong suaranya mana? Bunda Arsi. Bunda Putri apa namanya? Bunda Putri dari Jawa Barat ya? Ya, dari Bogor. Jawa Barat ya. Bogor. Ada cerita apa nih Bunda untuk yang horor-hororan kayak gini? Bunda, mana suaranya Bunda ditunggu? Ngomonglah kamu Bunda, sudah di speaker ini. Halo Bunda. Bisa nggak? Bundanya tidur. Oh ya. Bentar kita hubungi dulu. Halo Bunda. Mikrofonnya mana Bunda? Bunda. Tapi saya pikir sih kalau misalkan kita ngomongin soal horor di bulan Ramadan, nggak cuma dialami oleh anak-anak di musola atau di masjid ya, bahkan juga yang di rumah pun kadang iya kan? Iya. Mungkin ada juga kan kita. Ini maunya sama nomorku dia. Oh begitu. Oke deh, aku telepon ya. Save ya kali ya. Jadi nggak bisa ya? Coba coba dulu. Ini bisa. Iya. Loudspeaker Kang? Pakai ini aja ya sekalian ya, video call. Kenapa pakai video call? Kan nggak fokus suaranya. Gila ini. Gitu ya. Iya. Bentar. Aku
nggak jadi video call. Tapi beliaunya sudah. Nggak apa-apa, udah ready, beliaunya udah ready. Udah ready kok. Ayo. Tinggal di speaker. Halo. Waalaikumsalam. Dikencengin dulu. Dikencengin. Kang Uji. Kabar sehat Kang Uji ya? Halo. Iya. Kang Uji fokus ke HP aja dulu biar nggak feedback. Mic itu dideketin sama speaker biar masuk. Ini posisi lagi di mana nih Bang, Kang Uji? Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah Kang Uji? Kenceng ya. Ya. Delay nih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Delay nih. Hai. Aduh, saupolah. Ayo. Ya semuanya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bentar. Ya di HP aja, di HP dengerinnya. Mendingan ini aja, mendingan dimatiin aja videonya. Emang udah dimatiin. Udah ya? Oke. Semarang. Oh, lagi di Semarang posisi. Oke. Iya, halo. Ya. Halo iya. Halo. Kok nggak denger? Oh ini. Ini matiin ini. Jangan dimatiin dong. Nah, kamu yang matiin tah? Dihidupin dong. Udah dengar Kang Uji? Halo. Dengar suara kita Kang Uji? Halo. Iya, dengar suara kita? Halo. Iya. Ini gimana sih? Dengar suara kita Kang Uji? Iya, halo. Oh, ulang aja deh. Diulang dulu ya. Bentar ya. Diulang dulu aja. Ya, pemirsa ini ada penelpon dari daerah Batang Semarang. Yang masih tinggal di Semarang, Kang Uji namanya. Itu menceritakan tentang kisah nyata horor saat ini. Ada seorang wanita yang diculik oleh hantu lampor. Halo, Kang Uji. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara kita ya, Kang Uji ya? Iya, halo. Bisa dengar suara kita, Kang Uji? Iya, halo. Bisa dengar suara kita, Kang Uji? Ini Kang Uji ini nih pakai YouTube. Banget. Jangan pakai YouTube harusnya ya. Oh enggak, dia agak menjauh dari YouTube aja, Deng. Halo Kang Uji, bisa dengar suara kita dari WA aja. Kang Uji dari telepon aja. Halo. Sambil nunggu Kang Uji ngasih statement. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa sih. Kenapa nggak bisa ya? Kenapa ya? Nggak bisa. Apa HP-nya kamu Kang? Ini nih gara-gara ini. Masa sih ini kan charger? Coba bisa? Halo. Kang Uji bisa dengar suara kita? Halo Kang Uji, bisa dengar suara kita? Belum dengar suara kita deh kayaknya. Halo. Iya, belum dengar nih kayaknya nih. Oke deh. Halo. Nanti aja deh. Nanti aja ya Kang Uji ya. Kita ceritakan by text aja dulu nih, adlibs dulu. Ada itu ya, apa namanya? Kejadian di, tapi ini kejadiannya bukan di Semarang ya, kejadiannya di daerah Batang. Di daerah Batang, Jawa Tengah. Ini ada seorang ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahur. Ini seriusan. Bikin kaget itu orang-orang. Ini seriusan. Bunda Putri Bunda Putri jadi mau cerita, Bunda. Ini udah kayak saya open mic ini Bunda. Tidur kali ya, silent jadi mendadak silent. Iya paling ketiduran. Ini speakernya kamu dinyalain dulu. Udah juga. Udah. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau mau udah kenceng. Udah. Volumenya itu udah maksimal. Volumenya maksimal. Bunda Putri udah kita kasih pintu juga, udah kita buka mic-nya itu. Tapi nggak bisa ini ya? Belum ada respon. Mungkin ketiduran kali, nungguin kita kelamaan tadi soalnya. Dibilang udah ngantuk tadi. Atau yang lain deh selain Bunda Putri kalau misalkan ada cerita. Siapa itu tadi si Ari kayaknya mau cerita ya? Boleh. Ari mah malah ngajakin mokel, bukan cerita. Iya. Kamu punya cerita horor nggak, Bang Er? Kalau ada cerita horor bolehlah ngobrol sini. Tapi yang beneran horor biar serem orang-orangnya ya. Iya dong, biar pada tahu. Tapi sereman mana sih horor ketika di bulan puasa atau mungkin di luar bulan puasa? Oh iya, ini aku ceritain ya. Jadi yang namanya horor, setan di bulan puasa itu kan kalau menurut setan. Alim ulama itu kan di penjara ya. Dibelenggu ya. Dibelenggu. Di mana selnya? LP mana? Cipinang. Krik lah pokoknya krik lah. Nah, kebetulan menurut para alim ulama itu setannya dibelenggu. Nah, setannya dibelenggu. Tapi untuk hantu itu beda.
Hantu itu tidak dibelenggu. Oh, gitu. Karena hantu itu kan sebenarnya jin. Jin. Sifat dasarnya sama kayak manusia, untuk beribadah juga, berdakwah juga sama kayak manusia biasa. Tapi jin dibelenggu juga loh kalau bulan puasa. Kalau jin di blue biasanya. Pakai sabuk. Biar kenceng. Kencengin. Karena ini ya kan kita lapar ya. Makanya jin itu dibelenggu. Pakai ikat kaki, ikat pinggang. Ngapain pakai ikat kaki? Untung nggak ngomong ikat kepala ya. Iya. Ikat kepala dia tuh. Iya betul. Kalau itu aku ikat rambut. Ikat apa ya? Yang ikat sepat. mulai garing. Ya. Gimana dong? Lanjutin dong. Si hantu ini yang bersifat dasar jin itu adalah makhluk yang sama dengan kita yang disuruh untuk beribadah. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini mereka juga punya hak untuk beribadah juga, berpuasa juga. Sama. Oh berarti nggak makan juga ya? Iya, perintahnya. Tapi kalau yang mokel kayak saya ya tetap mokel aja. Tapi hantu puasanya gimana ya? Ya sama, nggak menghirup elektrolit yang ada di udara ini. Tapi aja. waktu imsaknya sama nggak? Misalkan. Ya ini kan puasa itu untuk muslim, untuk manusia. Tapi kan adatnya mereka beda. Gak ada waktu imsak ya? Ada gungnya gak ya? Nggak tahu ya, maksudnya apa ya? Saya kan bukan hantu, jadi saya nggak ngerti alam mereka gimana. Mereka kalau tarawih 23 apa 11? Tapi bener loh, kalau cerita orang tarawih diekorin belakangnya tuh bener loh. Diekorin belakangnya maksudnya gimana? Gimana? Di belakangnya itu ada makmum. Sosok lah ya. Makmum yang nggak kelihatan gitu. Nah ini cerita yang bikin merinding serius. Tanteku pernah aku dengar. Bulan Ramadan, aku merinding beneran nih. Itu baca ngaji ya. Di rumahku sana di Purworejo itu kan masih etnis banget rumahnya kan. Jarak antar rumah 20 meter, 25 meter gitu. Gelap, nggak ada lampu, penerangan jalan. Itu tahun berapa? Ya. Tahun 94. 94 PLN belum masuk sana? PLN udah masuk. Udah masuk tapi jarang-jarang yang punya. Nah itu di Iya. situ masih pakai lampu dian sentir, masih ceplik, masih lampu iya, ngopotro, minyak lehon. Apa sih bahasa Indonesianya apa ya? Lampu lisa tanah. Iya. Lampu teplok. Ini orang sana nggak ngerti, orang Malay ini yang nyimak nggak ngerti nih. Lampu teplok nggak ngerti. Apa sih ya? Lampu teplek. Lampu minyak pakai minyak tanah. Nah itu di lampu minyak itu kok malah di lampu minyak? Ya ini di lampu Ramangan ya. Di Iya. lampu Ramangan. Tanteku itu kan ngaji ya, baca Yasin. Iya. Nah, itu malam Jumat ya? Iya, malam Jumat. Itu kan rumahnya pakai bambu. Ya. Iya. Dia ngaji, baca ngaji itu. Kan rumahnya pakai bambu kan nggak bergema. Ketika baca itu ada orang yang mengiringi. Amin. Enggak, sama bacaannya sama. Jadi tanteku kan cewek ya, yang ngiringin suaranya tuh cowok, laki-laki. Suaranya berat gitu kan. Misalkan ngebas. Yasin gitu ya. Wal Qur'anil Hakim itu di belakangnya tuh ngiringin. Ikut bareng ngaji. Ikut bareng ngaji. Begitu tanteku diem. Tapi suaranya tuh nggak bareng pas, kayak orang ngikutin gitu, ngeho. Ada gitu. delay ya. Dia delay. Nah, itu diterusin kayak gitu. Tengok nggak ada gitu kan. Nah, itu benar-benar terjadi. Dan itu yang denger bukan cuma tanteku doang. Ada orang lain yang denger juga. Iya, orang lain yang lagi di dapur lagi masak juga denger. Dikiranya kamu ngaji sama siapa gitu. Oh, dikiranya jamaah ya. Iya. Tengok ke kamar nggak ada orang. Cuman sendirian tante kamu itu waktu itu ya. Nah, kayak gitu. Terus di kisah lain juga ada yang serupa seperti itu. Orang lagi sholat, di belakangnya itu ada yang makmum. Pas ruku itu rame. Padahal dia sendirian. Itu biasanya sholat malam. Itu ceritanya biasanya orang alim. Dan sholat isya. Ya kata menurut para kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang saya sempat belajar sama beliau, itu memang kadang terjadi yang seperti itu. Itu jin dari golongan jin yang muslim. Jin muslim itu mengikuti sholat. Nah, kalau mereka juga diperintahkan sholat, tentunya mereka juga diperintahkan rukun Islam juga. Ya kan? Cuman kan adatnya bagaimana kita nggak ngerti. Iya sih. Menyesuaikan ya. Tapi kalau mereka ikut sholat berarti mereka melaksanakan rukun-rukun sholat dong. Iya dong. Hanya partikel-partikel dan energinya itu berbeda dengan kita gitu ya. Oh gitu. Iya.
Tapi emang beneran ada ya ada gitu ikut gitu ya? Ada, beneran ada. Tapi itu mereka memang maksudnya gini, mereka itu iseng atau sebenarnya mereka itu juga ikut melaksanakan apa yang kita laksanakan gitu? Oh, mereka kan butuh imam. Oh. Saya pernah ada satu cerita, Kang, belum lama ini waktu saya ke Temanggung, ya kan? Waktu ada acara KPID. Oh iya, ya yang kan? di Temanggung itu ya. Saya sama si Apit itu kan. KPID. Sama si Apit ke sana kan. Waktu itu ke KPID. Nah, itu ada satu cerita dari ketua KPID Jawa Tengah. Gimana waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh di musola, ini musola apa namanya? Penginapan itu kan ada musola. Beliau kan mau waktu sholat subuh ke sana di musolanya itu. Terus kemudian ada ibu-ibu yang minta diimamin. Ya kan? Akhirnya dilakuin tuh, diimamin, terus udah kelar. Nah, ketika salam udah nggak ada, terus nanya ke tukang bersih-bersihnya situ kan, Mbak, saya mau nanya, tadi ibu-ibu yang tadi itu siapa? Kok tiba-tiba nggak ada? Ibu-ibu yang mana, Pak? Di sini tuh nggak pernah ada yang jamaah di musola itu. Musola ini nggak pernah dipakai buat sholat, kecuali kalau ada tamu kan, dan nggak ada ibu-ibu yang ada di sini malam ini, kecuali bapak dan teman-temannya KPID waktu itu kan semuanya cowok. Udah semua. Dan nggak ada ibu-ibu juga. Nah, emang kebetulan emang ada di situ ternyata, kata ini Pak Ketua KPID Jawa Tengah itu kan. Nah, itu agak sedikit serem waktu itu. Nah, itu waktu subuhnya. Nah, sebelum subuhnya malam harinya kan di kamar itu kayak ada yang ngetok pintu. Kamarnya si beliau dong. Kamarnya Pak. Kan kita beda penginapan. Oh iya. Kamarnya beliau itu diceritain pas lagi ini Kang, lagi ngasih materi. Nah, dia agak sedikit ngasih perhatian ke penyelenggara. Kenapa tempatnya harus di sini gitu loh. Iya. Terus kemudian beliau cerita gini. Nah, dari semalamnya beliau datang sudah ada yang ngetok pintu. Dipikirnya kan temennya atau siapa gitu ya, suaranya tapi cewek. Setelah dibuka emang nggak ada. Nggak ada orangnya. Terus kemudian pas waktu jamaah subuh juga gitu. Ada yang, ayo Pak jamaah gitu. Pakai mekenah komplit. Tapi suaranya sama. Suaranya nggak tahu, dia nggak cerita soal sama atau enggaknya, tapi ada kejadian kayak gitu. Itu kemudian jamaah subuh setelah salam nggak ada yang di belakang. Padahal tadi ada yang minta, ayo Pak kita jamaah gitu. Setelah ditanyain ke petugas yang bersih-bersih itu, di sini nggak pernah buat jamaah Pak, nggak ada ibu-ibu juga di sini. Nah, itu di daerah Temanggung ada tuh kejadian tahun kemarin berarti ya. Tahun kemarin ya. Itu baru aja belum lama ini. Ngeri ya. Iya. Tapi kamu pernah ngalamin hal kayak gitu nggak? Yang kayak gitu belum sih. Tapi sih kalaupun iya kayaknya lumayan agak rada ngeri ya kalau misalkan ada gitu ya. Tapi menurut pengalaman nyata saya nih, waktu belakangan ini belum lama, itu asrama batalion 407 kan dulunya serem ya. Sampai anak saya yang usia 2 tahun saja sering mengatakan ada adik di sana. Adik itu maksudnya boneka. Oh iya. Anakku itu kalau memperagakan boneka, mau monster-monsteran, mau adik gitu aja ya. Pokoknya makhluk yang tidak sama dengan manusia. Entah itu benda-benda yang bentuknya kayak boneka gitu ya. Disebutnya adik gitu. Adik gitu. Adik gitu. Di atas pohon, ngacungin ke atas pohon. Nah. Tapi kamu lihat nggak ada? Ada, aku melihat merasa ada something, lalu aku langsung sekelebat, langsung aku gas aja motor aku. Ya karena kan saya sedikit-sedikit mata saya kan agak-agak kebuka lah ya. Kecampuran sama pasirnya tanah. Astral gitu ya. Oh, ini motor Honda. Jangan iklan. 50.000 iklan. Ntar kita kirim ini aja invoice-nya ke sana. Oh iya. Yang kemarin disebut. Nah, setelah itu tempat kan sudah dibersihkan. Yang bekas gudang minyak tanah itu tempat paling angker itu. Oyot memang ada di situ, orang muka gepeng ada di situ. Muka gepeng yang gimana sih? Yang mukanya hancur terus dia mengleng-mengleng nyegatin orang di tengah jalan, itu ada. Adikku pernah lihat itu bener-bener malam-malam. Kenapa aku jadi kepo begini ya? Karena aku kayaknya belum pernah kayak gitu kan. Ntar dulu ini ceritanya sampai mana? Nggak selesai. Oke. Nah, itu waktu anakku lihat itu, waktu belum ditebangin. Nah sekarang pohon-pohon yang di sekitaran asrama batalion 407 Wonopringgo itu, yang sisi kiri jalan kalau dari dalam kampung, itu banyak pohon-pohon randu, pohon macam-macam hutan itu sekarang udah ditebangin jadi komplek Kodim kan, komplek asrama Kodim. Nah sekarang jadi terang benderang, udah diritualin, udah dikasih doa-doa sama Pak Kiai. Sekarang sudah vulgar tempatnya, sudah terang benderang. Nggak serem ya berarti? Iya nggak serem. Nah setelah kita lewat situ, anakku udah nggak bilang adik-adik lagi, udah nggak ada sinyal-sinyal yang horor-horor lah. Makanya ini yang saya mau garis bawahi bahwa
hantu zaman sekarang itu kalah serem sama manusia. Jadi mereka memilih tempat-tempat yang VIP. Mereka menyingkir dari populasi manusia. Oh gitu. Yang saya herankan tuh gini, dulu tuh hantu tuh bercampur dengan manusia. Waktu orang berkoalisi maksudnya. Waktu orang tong-tong prek gitu. Berkoalisi. Nabuh-nabuh waktu sahur gitu kan. Kadang anak-anak kecil lihat wanita jalan melayang apa-apa gitu kan. Zaman sekarang itu hantu atau jin itu lebih memilih tempat nyamannya mereka. Mereka lebih memilih privasi sekarang. Beneran? Iya. Jadi mereka sangat individualis dong sekarang? Iya, mereka menghindari kontak dengan manusia sekarang. Kan atau aneh. lebih takut aja sama manusia sekarang. Iya, bisa jadi manusianya lebih sangar daripada hantu. Oh gitu. Dulu atau mungkin gini, hantunya trauma karena dia udah nggak berhasil nakut-nakutin lagi sama manusia. Enggak bermaksud nakut-nakutin. Enggak gitu deh. Kayaknya ini deh. Mereka asik mainan game sekarang. Oh boleh. Iya kan? Bisa jadi. Mereka udah nemuin aplikasi yang lebih apatis mungkin ya. Jadi sibuk sendiri Tapi aja. Bener loh, dulu waktu saya kecil itu gampang banget menangkap penampakan, menemui kepergok sama hantu itu dulu kecil gampang banget saya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang hampir sangat sulit, belum Karena tentu sebulan sekali ketemu. Karena dia udah banyak dosanya. Tapi memang saat ini hantu itu lebih memilih privasi mereka, lebih memilih sembunyi. Gitu. Menghindari tempat-tempat publik. Oh makanya akhirnya banyak para pemburu hantu. Oh karena mereka udah nggak mau nongol ya. Nggak mau nongol terus akhirnya diburu. Betul. Ya, introvert kayak mereka ya? Introvert, lebih introvert. Saya nggak ngerti apa penyebabnya mereka lebih menjauh dari populasi manusia. Kenapa? Apa mereka pernah tersingkir? dibully kali sama manusia? Yang jelas itu. Itu bener, kalau dibully itu bener. Kayaknya gitu ya. Pernah dibully sama manusia. Jadi jangan kaget kalau di bulan Ramadan ini kok masih ada penampakan sih, nggak sengaja ketemu. Ya iya, mereka bukan setan. Yang dibelenggukan setan, hantu kan enggak. Jadi jangan salah tafsir dulu, jangan sedikit-sedikit nyalain setan. Iya, kan bisa aja dari kita aja lebih ditakuti daripada setan, hantu tuh lebih takut sama manusia sekarang. Oh gitu ya. Oh iya. Ngeri juga nih. Hantu lebih takut sama manusia. Itu ya, hantu. Tapi aku gini sih. Ada cerita juga. Kemarin tuh. Ya kan kalau kemarin kan Rabu. Kemarin berarti Selasa. Minggu lalu. Oh, iya. Hari Minggu ya. Aku yakin beneran. Hari Minggu berarti. Bukan. Minggu lalu kan hari Minggu. Minggu yang lalu berarti hari pas kamu lagi nggak berangkat. Bukan nggak berangkat. Iya. Apa? Kalau nggak berangkat kan libur. Aku yakin nggak bakal jadi cerita. Lupa. Ini cerita. Enggak. Dia bukan lupa. Aku bukan aku lupa harinya, tapi pada saat kamu. Tapi ingat rasanya ya. Banget. Apaan tuh? Ya, ini lagi mau cerita. Iya. Nah, hari apa sih kamu waktu itu? Nggak berangkat. Berangkat tapi jam 6. Berangkat jam 6, Jumat Sabtu Minggu. Jam 6 sih. Pokoknya waktu itu belakang sepi, aku tinggal hari sendirian. Jumat, malam Sabtu. Apa? Iya kan kamu lagi sendirian di belakang waktu itu Mama Ana lagi berangkatnya sampai sore aja kan, nggak sampai malam. Oh iya benar. Malam Sabtu hari itu. Jumat malam Sabtu. Iya. Kan maghrib itu. Iya betul. Nah itu lagi asik nih. Sendirian ngetik-ngetik gitu ya. Berita tuh. Ngetik. Aku berasa ada yang nongol di pintu. Punya kamu. Apa? Bukan lu ke situ aja sih. Ini loh, ada yang ngeliatin di pintu ini. Pintu yang buat wudu. Samping. Ya, antara perasaan dan sudut mata, ujung mata, ekor mata ya. Tapi kamu ini sempat nengok. Nggak ada siapa-siapa. Padahal nggak dipanggil. Oh iya. Kamu berarti kegeeran berarti. Dia proaktif. Sebelum dia dipanggil nengok duluan. Inisiatif. Penuh dengan inisiatif. Manusia penuh dengan inisiatif itu bagus. Bagus. Jadi kamu ini sebelum lapar udah makan duluan gitu kan? Kan sahur kan itu kan kita belum lapar. Iya benar, belum lapar. Makan duluan. Iya benar. Buat persiapan seharian. Oh kreativitas. Sampai mana tadi? Sampai nengok. Aku nengok ke kiri. Iya kan kalau ke kanan percuma dong. Tembok ya. Nah, nengok kiri. Aku berasa ada karena memang waktu itu kan si Vita sama Fitri kan pulang duluan. Aku mau pulang duluan nih. Aku belum datang ya. Wah, Mama Ana udah pulang duluan. Aduh, nggak ada yang gantiin. Akhirnya aku nungguin sini. Nungguin studio sendirian. Waduh, 6:30 lah ya. Ngeri juga. Saya datang tuh. Terus akhirnya aku kayak perasaan aja kayak ada yang ngintipin aja. Kepedean banget tuh orang, nggak ada yang ngintip, sok-sokan perasa ada yang ngintip. Ya kan berasa aja. Oh berasa aja. Kan perasaan. Oh perasaan.
Tapi kalau misalkan satu tempat gitu ya, yang dibikin 2 boleh. 2 tempat boleh lah ya. 3. Jangan, kalau 3 terlalu sedikit 16%. Lawang saya suka kok, jangan gitulah kamu. Sama. Kalau 2 baginya juga susah. Kadang-kala cuma kita dapat 15%. Iya kan tinggal 3. Kalau 2 mah tinggal 3 saja. Iya. Saya pernah tuh dapat 2. Bukan 2 kan. Iya. Nah, dianya minta yang berapa ya? Mau diterjunin 60, dianya minta 30 ya. Iya kan. Enggak. Aku mau dikasih 15 doang. Aduh, gitu ya. Padahal yang bagus itu ya, yang enggak ada duanya ya. Ya. Lanjut dong. Benar. Gitu ya. Iya. Kalau ada satu tempat terus kemudian tempat itu dibikin maksiat, katanya gampang banget tuh ya dihinggapin sama lalor. Ngelalor ngapain? Sepengalamanku gini, yang namanya jin musyrik atau jin kafir itu juga menyukai perbuatan-perbuatan yang buruk juga. Didukung. Jadi CS gitu ya. CS karena itu kotor ya. Tempatnya pasti kotor, tempatnya pasti penuh energi negatif dan itu gitu. Memancing energi-energi negatif juga untuk bersenyawa kayak gitu. Akhirnya gitu ya. Iya. Jadi kalau ada tempat untuk katakanlah misalkan main gaplek tuh di situ gitu ya. Akhirnya Tiongpi. Tiongpi Samgong. Apal banget sih. Remi. Kan kita biasa mainan kartu. Oh iya, olahraga otak. Sekarang kan ada apa? Olahraga paling berat. Apa catur kali. Kuda diangkat, benteng diangkat. Jadi jog-jog waktu zaman Fir'aun masih. Tapi anakku pakai itu loh. Tapi sekarang bener ya, jog-jog yang lama. Kalau kita terapkan ke Gen Z, mereka ketawa. Iya. Kan bebek apa yang selalu jalan kiri, bebek dikunci stang. Mereka ketawa bener. Kayak kalian gitu. Ya, bebek dikunci stang. Kan selalu jalannya ke kiri terus. Mereka padahal itu jok lama banget kan. Iya. Jok itu dibikin ketika Pak Soeharto belum lengser. Gitu. Benar. Tapi ini mau horor kan? Bentar, kita ada. Oke. Halo, assalamualaikum. Kang Uji. Bisa dengar suara kita nggak? Kang Uji, halo. Malah kita nggak dengar suara Kang Uji ya. Kang Uji jangan di-mute. Ya. Bisa dengar suara kita Kang Uji? Bisa. Gitu dong. Oke. Gimana ceritanya? Lagi di Semarang nih ya? Tadi agak drop. Iya, masih di Semarang. Iya. Ada cerita gimana tadi? Melaksanakan tugas. Oh, lagi. Relay rehat malam. Yes. Thank you Bang Japanet TV. Iya, bersama Japanet TV. Setiap malam Kamis. Oke. Kebetulan ini temanya pas banget, terus dapat berita dari rumah kalau ada orang hilang. Orang hilang. Itu sore tadi. Iya. Maghrib ya, Kang ya? Sore ya, maghrib. Iya, maghrib benar. Jadi pada maghrib itu ceritanya beliau jalan ke arah utara, ke arah Belado. Dan ditanya orang nggak ada, beliaunya nggak mau jawab. Akhirnya sampai malam nggak pulang-pulang dicari. Ya, kalau apa ya namanya hantu kalau Indonesianya apa ya, lampor itu. Lampor. Wewe gombel. Lampor. Iya. Enggak, ini mirip-mirip ya. Lampor sendiri ya. Mungkin satu jenis cuma beda nama mungkin. Satu family lah. Iya, satu family. Kalau lampor itu yang desa, kalau wewe gombel itu yang sudah di kota metropolitan ya. Bajunya lebih mewah dikit. Ada mereknya lah ya kalau yang wewe gombel ya. Iya. Belinya di Matahari. Sudah pakai branded Branded. Itu Kang Uji ikut ke pengaruh gilanya kita kayaknya ini. Meleset juga. Ada ya. Hantu belanja di mall gitu ya. Ini kan mau ada diskon ya. Oh iya. Bagus tuh, 70%. Kapan selesainya? Bang Uji kasih cerita, kasihan amat. Enggak, itu ibu-ibu usia berapaan Kang Uji? 70. Belum sampai. Belum. Sekitar berapa usia? 69 lah ya. Kan belum sampai 70. Masih agak muda. Belum masih agak muda, sekitar mungkin 35-an. Ibu-ibu muda. Masih unyu-unyu dong ya. Mahmud. Masih ke mesin tuh. Tobrut. Iya, ke mesin kalau yang di kota, kalau yang di bawah wewe gombel, yang di bawah lampor. Oh iya. Aduh.
Jalan kaki itu ya, ibu-ibu itu Kang? Iya, jalan kaki. Memang kalau di Ngundang itu dari dulu memang sudah legenda tentang mitos ya. Mitos dan legenda Lampor itu kuat sekali. Itu dulu pernah ada orang yang hilang, itu sempat pulang, ditanya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya hilang lagi ada gitu. Tapi ada yang sempat pulang, terus ditanya bisa jawab, tapi setelah itu nggak lama juga hilang lagi. Pergi, tapi perginya beda gitu. Hilangnya hilang meninggal. Itu terus ada yang sampai sekarang belum pulang, itu ada. Kalau di Ngundang itu memang boleh dibilang ya kayak Kang Dibut sendiri kan paham. Kang Ozi belum pernah naik, coba sekali-kali belum. Iya, coba deh nanti sama Kang Ribut sih harusnya. Kalau sendirian juga agak ngeri juga kan. Nanti aku bawain lampor buat Kang Ozi. Opor aja opor. Lemper. Opor aja mumpung masih lampor ayam enak sih. Iya, bahaya kalau dibawain lampor nanti bisa orang Ngundang hilang semua. Jangan. Jadi itu keterangannya sampai saat ini gimana Kang Uji perkembangannya yang orang hilang itu? Masih dicari sama orang-orang di Ngundang itu, bukan sampai ke Belado, sampai kemana gitu kan? Ya karena dari dulu memang apa ya? Itu saya terakhir kali ada orang dibawa sama hantu kayak gitu, jenis kayak gitu. Itu terakhir malah di Lampung, saya tahu benar-benar. Di belakang mes saya kan waktu itu. Itu sama kasusnya kayak gitu ya Kang? Di Lampung. Sama. Tapi kalau yang di Lampung itu malamnya ketemu kan, dicari karena ada tokoh adat setempat gitu yang memang turun melakukan ritual seperti itu. Itu metode pencariannya gimana Kang Uji? Kenapa? Metode pencariannya gimana itu yang sekarang yang lagi dilakukan sama warga masyarakat setempat itu? Kalau warga masyarakat setempat sih sebagian besar mereka tetap mencarinya ya manual ya, mereka cari sambil baca sholawat atau apa gitu mungkin. Tetapi itu kan nggak cuma sekedar sholawat, tapi juga ada ritual khusus. Kalau saya dulu lihat di Lampung, kalau di Ngundang ini kan memang sudah sudah lama sekali mungkin ya. Mungkin baru ada lagi mungkin tokoh-tokohnya yang dulu bisa mencari itu sudah nggak ada gitu. Sudah para sepuhnya itu sudah banyak yang meninggal, jadi sekarang kan sudah muda-muda, jadi mungkin kayak ritual-ritual khususnya gitu sudah nggak tahu. Udah dilupakan lah ya. Tapi apa benar pakai tabuhan tampah sama perkakas rumah itu benar dilakukan nggak itu Kang Uji di situ? Pakai tabu-tabuan itu, pakai mukulin apa gitu. Iya, tujuannya biar orangnya itu kaget denger itu kalau saya. Ceritanya. Jadi kalau orangnya kaget gitu dia terus sadar gitu, terus itu kan ketika dia masih di dalam pengaruh dari hipnotisnya si Lampor itu kan dia kan enggak seperti ada di dunia lain gitu kan. Pindah alam gitu kan. Seperti pindah alam, tapi sebenarnya dia mungkin dekat, cuma sembunyi di mana gitu kan. Nggak nampak aja. Mungkin ditambah nggak nampak, ditambah mungkin dari pihak sananya juga ada semacam selimut gitu kan. Selimut pin ya. Nggak tahu apa, jadi nggak kelihatan. Iya. Selimut tetangga benar ya. Iya, tetangga hoib tapi itu. Iya. Gitu. Tapi ya gitu memang mungkin apa yang menjadi tema malam ini kan apakah masih ada hantu di bulan puasa? Betul. Ya kembali lagi ternyata kenyataannya ketika ini dibahas ada orang yang sedang mengalami kejadian seperti itu. Nyata berarti ya? Menurut saya jadi kalau menurut saya mungkin hantu itu tetap ada. Mungkin setannya aja. Kita dibelenggu itu setan yang menggoda kita. Karena apa? Karena wewe gombel itu juga pasti berpakaian agak rapi, jadi kan kita kan nggak ngeh ya. Kita kan nggak tergoda gitu kan. Itu salah satu bentuk pengekangannya kan di situ. Terus seperti orang jualan makanan juga nggak terlihat vulgar sekali. Nah itu mengakibatkan banyak hantu kaki melayang itu Kang Uji. Hantu penghipnotis itu. Iya betul. Tapi setidaknya yang jelas kan sebenarnya kita dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Iya. Bukan masalah dari gangguan hawa nafsu yang lain gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk hantu tetap saja karena mereka sudah makhluk Allah juga kan. Iya. Mereka juga ada yang puasa
juga, ada yang nggak puasa, ada yang jahil sama kayak kita. Ada yang mokel juga ya. Juga suka ngerjain orang. Belum saatnya berbuka sudah disuruh buka gitu juga. Nah itu hantu mokel itu ngeri itu, mempengaruhi banyak orang itu. Dia udah pernah kena korbannya tuh. Korban hantu mokel. Kakinya ikut melayang. Ya tapi kalau di daerahnya Kang Uji itu memang daerahnya masih cukup serem sih, cerita-cerita masih banyak horornya. Kayak gitu ya. Dahsyat. Aku seneng tuh kalau diajak keliling ke ini hutan tuh. Nggak ada rasa takutnya gitu Kang? Enggak. Bagus lah. Yeah. Karena ada Kang Uji, biasanya kalau aku di sana itu kan Kang Uji langsung nyamperin. Betul. Itu mereka emang ini ya Kang, apa rada respect gitu sama warga lokal gitu Kang? Iya, sebenarnya kalau itu respect sih, kami boleh dibilang sesama itu ya, sesama makhluk hidup, saling menyayangi, saling menghormati. Oh, mungkin sudah kenal. Sampai ada. Warga. Iya, kalau sampai ada Warga Gondang ini kan kayak avatar ya, pengendali udara, api. Oh gitu. Si Eng di sana. Masih banyak masih banyak di sana ahli-ahli pengendali energi. Keren ya. Iya, banyak. Berarti emang beneran drill avatar ya di sana. Drill avatar The Last Airbender ada. Kang Uji salah satunya tuh. The Last Airbender, halo. Kang Uji ngendaliin apa fokusnya nih? Dia mengendalikan angin. Mengendalikan janda saja. Asik tuh. Boleh tuh kita berguru nih sama Kang Uji. Asik tuh. Iya. Asik. Ada minat. Aduh. Mengendali janda ya. Kalau ada. Ada nih Kang Uji barusan ngaku. Maksudnya kalau ada. Boleh. Kalau ada. Iya. Banyak janda di dalam kandang, ada kan? Aku ada. Ada kan? Kuda di dalam kandang. Bukan janda. Bukan. Banyak kuda yang mana, kuda yang mana. Tapi bener Kang Uji, di kampung saya itu ada pernah cerita orang dibawa lampor dan kebetulan yang nangkep menemukan si anak yang dibawa lampor itu kebetulan buyut saya sendiri. Oh. Ini cerita nyata ini. Itu orang Wonokeri, Wonorejo. Wonokeri. Itu kecamatan Wonopringgo ya masuknya ya. Itu buyut saya itu maghrib habis nyari rumput, itu dengar suara nangis. Itu dicari mutar di hutan. Di hutan Wonopringgo tuh nggak ketemu muter-muter sampai buyut saya capek dengar adzan maghrib duduk kan. Akhirnya baca bismillah, baca sholawat, dia langsung penclas itu, potong itu pohon gedebok ya. Pencas jeleng gitu. Pohon pisang ya. Nah, pohon pisang, begitu pohon pisangnya ambruk, keluar itu anak di balik pohon pisang itu, di belakang pohon pisangnya, di balik rimbunan semak-semak. Dia mukanya udah cengos-cengos kayak kena angus areng kayak gitu kan. Nangis, ditanyain au nggak jelas. Akhirnya dibawa pulang, dimandiin. Terus ternyata di kampung sebelah itu pulangnya ke Cempreng ya, ke Wonopringgo. Terus di kampung sebelah ternyata ada yang kehilangan anak. Lah itu dibalikin. Dan ternyata dari situ itu fakta bahwa hantu lampor itu ada, bukan seperti kata, mohon maaf ya, para psikologi yang ngomong hantu lampor itu nggak ada, mereka hanya tersesat karena halusinasi dan sebagainya. Enggak, itu benar-benar nyata. Sekarang bocil ngapain tuh masuk ke semak-semak di tengah hutan? Iyalah ya. Dicari nggak ada, setelah dipotongkan pohon gedebok baru dia muncul secara tiba-tiba goib ya kan, tiba-tiba nongol. Berarti kan diselimutin. Iya. Nah, dan itu sampai sekarang si pihak keluarganya yang anaknya itu jadi anak angkatnya buyut saya, sampai sekarang jadi saudara kami gitu. Itu bisa ada kesaksian. Berarti kan memang beneran ada. Memang bener nyata ada. Iya. Gitu. Nah, kalau di tempatnya Kang Uji lebih serem lagi, nggak cuman lampor. Apa Kang yang pernah kamu alami secara nyata? Siluman ada tuh di situ. Apa bentuknya, apa hewan? Ngeri. Bukan. Apa Kang? Hewan. Hewan ada kan siluman dari siluman babi itu serenggi namanya, terus ada siluman harimau namanya gadungan. Itu dulu memang eksis banget itu di situ. Jadi ada tanda-tanda gitu pokoknya kalau mereka itu muncul. Siluman monyet juga ada. Dulu pernah ada ya mungkin jenis kayak Yeti itu ya. Yeti. Kayak gorila putih gitu.
Pernah ada di situ. Bahkan ketika para pemetik teh pulang itu pernah ada yang teriak histeris takut lari gitu, katanya lihat monyet putih besar gitu, kepalanya seperti kukusan gitu, mereka ceritanya kayak gitu kan. Itu dulu waktu saya masih kecil sering dengar cerita kayak gitu. Tapi kalau sekarang masih? Kalau sekarang kayaknya saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar kabar lagi. Orang ini juga lapar juga ngumpet paling ya. Baru ada lagi. Tapi waktu itu ngapain Kang mereka nampakin diri kayak gitu tuh? Siapa yang itu yang kayak yang kayak Yeti kayak gitu tuh? Ya mungkin pas kebetulan lewat aja mungkin ya, karena itu memang nggak sering kejadian itu. Cuma awalnya tuh seperti mitos, tapi akhirnya suatu saat gitu ada orang yang seperti ketemu, nggak sengaja ketemu. Ya itu satu rombongan para pemetik teh itu dulu waktu saya masih kecil pernah saya dengar itu sempat heboh gitu kan. Bahkan coba deh mungkin saudaranya itu Kang siapa maaf Mbah Dono kayak belum kenal Mbah Dono ya. Coba ditanya kalau dibawa lampor gitu biasanya kan mereka dikasih makan gitu kan. Oh difasilitasi. Iya, kalau mereka makan masuk dunia mereka selamanya. Oh, kalau mau menerima makanannya? Itu makanannya itu luluh, luwing, terus belatung gitu kan. Itu nggak bisa balik lagi ke sini? Nggak bisa. Dan itu kesaksian seperti itu bukan hanya dari buyutku yang bapak ya, dari buyut ibuku juga menceritakan hal semacam itu juga. Kalau mau dikasih makan dari dunia mereka, udah nggak bisa balik lagi. Tapi kalau nolak, itu masih bisa balik lagi dan masih bisa ngomong. Itu yang membuat gagu kan kita makan makanan dari dunia sana. Oke. Ya di sana tuh lihatnya ya rumah mewah, tapi begitu sadar dia ada di bawah pohon bambu gitu biasanya. Seringnya ketemunya di bawah pohon bambu gitu ya? Bambu rimbun-rimbunan lah. Jadi gini ya, kalau misalkan ditawarin makanan sama orang asing, jangan diterima dulu ya? Ya memang sebaiknya jangan diterima. Iya kan. Di dunia real maupun di dunia gaib. Iya kan. Tapi itu nggak sadar loh. Jadi si orang yang dibawa masuk ke alam lain itu, mereka melihatnya di sana tuh rumah-rumah bagus. Mewah gitu. Iya. Jadi ketika Allah masih sayang sama itu orang itu dikasih kesadaran yang dilihat di matanya itu adalah luluh, luwing, kaki 1000. Betul. Iya. Nah, gitu. Iya, kalau dikasih mie ya sudah ya cacing gitu ya. Iya. Kalau dikasih apa pokoknya ngeri-ngeri lah gitulah, jenis-jenis kayak gitu kalau menurut mitosnya. Untung tadi pas waktu maghrib ada yang ngasih mie ke aku, tapi itu dari pendengar RKB jadi aman. Siapa mereknya apa namanya? Mie nyemek namanya. Lokasinya mana tuh? Nggak tahu kan, saya cuma dikasih. Oh dikasih. Nggak dikasih lo. Kalau kasih lo kan jadinya lokasi. Oh iya. Gue kasih. Tambah. Apaan? Gitu kan. Aduh serem ya. Terus tapi memang ini Bang siapa namanya? Kang Uji. Kang Uji. Jadi kemarin belum lama itu aku diceritain sama teman-teman daerah perbukitan deretan Bukit Jawa ya. Deretan Bukit Jawa itu kisaran antara yaitu dari Batang sampai ke Cirebon itu kan lereng situ kan, perbukitan situ. Saya kalau nggak salah ingat kalau nggak lupa itu diceritain anak-anak Kandang Serang. Jadi teman-teman di Kandang Serang itu bercerita dulu sempet ada orang jaga mayat malam Jumat Kliwon. Jaga kuburan malam Jumat Kliwon. Nah, mereka terlena sedikit, itu kuburan sudah diacak-acak. Oh, apa tuh? Setelah dikejar-kejar, ternyata itu Sagittarius. Sagittarius apaan? Makhluk berbadan kuda, berkepala, tubuh manusia, tapi mukanya muka serem gitu. Centaur lah ya. Nah, apa itu nama bahasa daerahnya apa, Bang? Bang Uji? Bentuknya kakinya kuda. Badannya manusia sampai kepalanya. Terus kakinya bagian bawahnya itu kuda. Apa namanya? Aul ya. Iya aul. Emang ada beneran? Ada, itu diceritain itu kuburannya bener diacak-acak dan itu ketahuan lagi gigit mayatnya itu, pocongnya itu digigit. Digondol-gondol, diteriakin. Iya. Kalau nggak salah itu dataran tinggi banyak kan di sekitaran antara Linggo sampai Kandang Serang situ sekarang yang masih beredar itu. Iya. Ini masih. Aul itu berteman dengan rakyat Pajajaran. Rakyat Pajajaran itu makhluk-makhluk yang tinggi, besar, bisa lompat jarak antar bukit ke bukit. Terus dia berbahasa bukan bahasa kita, bahasanya ada bahasa mereka sendiri. Iya, gitu tapi ya? kalau kita ngomong mereka niruin.
Paham. Nah, jadi makhluk Aul dengan makhluk itu dengan pasukan berkuda. Jadi ada beberapa jenis versi yang pernah ditemui oleh warga-warga daerah Paninggaran sekitarnya itu. Ada manusia berkuda, prajurit berkuda. Ada yang Aul yang badannya manusia, kakinya kuda. Ada yang orang yang tinggi bisa lompat antar bukit. Nah, itu semua makhluk setengah alam manusia, setengah astral. Mau dua alam ya? Iya, jadi mereka itu bisa menyentuh benda-benda nyata, ngacak-ngacak kuburan juga bisa. Dan itu benar kedapatan sama warga, dikejar-kejar, pocongnya itu lagi digigit. Tapi mereka takut nggak sama manusia yang ngejar-ngejar itu? Takut, ditinggal, digeletakin, kabur dia lari. Dan itu biasanya kejadiannya di sepertiga malam terakhir mereka bertingkahnya menjelang subuh gitu. Ngerinya kayak gitu. Hampir waktu imsak lah ya. Nah, itu beredar di daerah dataran tinggi. Yang kayak saya pernah cerita, buyut saya pernah ketemu makhluk yang tingginya 4 meter, yang matanya segede bola lampu mobil gitu. Itu di sekitaran Bukit Antar Cirebon sampai ke Linggoasri gitu. Itu real, cuman sekarang kondisinya karena semakin terhimpitnya ruang gerak dan populasi mereka, mungkin pergerakan mereka lebih terbatas. Tapi menurut cerita teman-teman di Linggoasri, salah satunya itu yang punya motel di Linggoasri sana, sesepuh adatnya sana, itu menceritakan beberapa orang di waktu modern ini masih bertemu kepergok makhluk-makhluk itu. Iya, tapi mereka lebih sering kepergok waktu-waktu adzan, waktu tengangi gitulah. Jadi kalau udah agak sore mereka tahu langsung harus pulang, karena kalau enggak maghrib pasti ketemu itu makhluk-makhluk itu. Cuman yang Aul itu biasanya lepas tengah malam operasinya. Operasinya tengah malam ya. Jam kerjanya. Itu di daerahnya Kang Uji banyak tuh Aul. Ada Kang? Ada. Ya Bang. Ya Kang ya lihat juga, bahkan akhirnya jadi sampai sekarang dia itu kalau pulang malam sendirian nggak berani karena pernah bertemu Aul itu. Itu di daerah hutan ya Bang Kang ya. Jadi ada kemungkinan dulu itu waktu saya masih kecil itu guru ngaji di rumah suka bilang, kalau mau belajar ngaji jangan dari rumah, simak di depan kami. Langsung janganlah mendengarkan dari jauh gitu, harus langsung. Karena ketika kamu terus nanti akhirnya bisa, kamu akan dapatkan ilmu kemandiran, dan akhirnya ketika kamu meninggal kamu pasti akan berubah menjadi makhluk-makhluk seperti itu. Pernah ada wejangan seperti itu. Jadi itu sebenarnya boleh dibilang kalau memang kejadiannya seperti itu bisa juga itu mereka dari bangsa siluman, orang yang menguasai suatu ilmu, tapi tidak mentes ya, kalau tidak mentes jadi setengah. Itu biasanya ketika mereka meninggal itu muncul kayak hewan kecil dari dalam makam mereka, dan itu selalu berubah. Makanya orang-orang yang pada waktu itu dipercaya memiliki ilmu seperti itu, ketika meninggal ditungguin makamnya. Dan mereka biasanya berpesan, mereka sudah tahu bahwa mereka akan menjadi sebuah seekor makhluk gitu ya, yang aneh gitu. Biasanya mereka berpesan, apapun yang keluar dari kuburanku nanti tolong bunuh. Entah itu semut, sudah ada wasiat dulu ya. Entah itu apa. Pasti biasanya kayak itu. Kalau seandainya lengah, ya sudah. Seperti kejadian itu kemungkinan sebenarnya bukan Aulnya yang ngacak-ngacak itu, tapi memang orangnya itu yang berubah menjadi Aul. Dia yang berubah. Iya, dia yang berubah. Apalagi waktunya meninggalkan pas malam Jumat Kliwon, karena itu juga apa ya? Saya pernah dapat itu kayak kafannya itu, saya lihat, aduh kasihan sekali ini kafannya orang yang meninggal malam Jumat Kliwon. Acak-acak gitu ya? Terus dipakai buat alat-alat gitu ya. Iya, dipakai buat alat, tapi itu kan orangnya kan matinya benar, cuma pas malam Jumat Kliwon akhirnya diambil kan kayak kain kafannya, tali pocongnya. Buat awalnya saya nggak percaya gitu kan. Awalnya saya nggak percaya sama sekali, tapi ternyata begitu saya dikasih tahu, sebentar ya. Iya, dan mungkin Kang Uji menyaksikan sendiri ya, gitu ya. Dan ada untuk kematian-kematian yang aneh itu, nenek saya almarhum dari ibu itu juga pernah menceritakan. Jadi gini, ada satu orang yang memeluk ilmu-ilmu yang semacam kayak gitu ya. Nah, terus itu
ditegur lah. Itu orang itu memeluk ajaran sesat. Kamu ngapain itu makamkan orang itu? Gak usah dimakamkan. Nenek saya ngingetin kan, karena sebelum mati orang itu udah bilang sama nenek saya, udah ngakui semua. Saya tuh nyupang gini gitu kan. Nah akhirnya orang-orang tuh pada mau makamin. Nah nenekku nggak usah dimakamin, percuma orang kayak gitu, buang ke kali aja gitu. Alah yo, perdebatan kan akhirnya kan. Apa itu yang dibuang? Orangnya jasadnya suruh dibuang, tapi orang pada ngeyel, tetap digendong dibawa keranda. Terus masukin ke kuburan gitu ya. Mau dibawa ke kuburan. Terus nenek saya itu ngeberontak, percuma dipaksa buka kan kerandanya. Keranda kan dulu dari bambu kan. Dipaksa buka, terus turunin. Pas diturunin buka kafannya. Keluarnya apa? Gedebok. Hilang aja itu ya jasadnya ya. Iya, berubah jadi gedebok. Dan film-film dulu, film-film zaman Susana itu cerita tentang orang meninggal yang berubah jadi gedebok itu benar-benar terjadi di kampung saya sana. Itu gedeboknya akhirnya dimasukin ke kali doang, buang, udah di ini aja ya. Pertanyaan besarnya, kemana jasad orang itu? Ya betul. Orangnya bisa mana? Jadi berubah gitu. Nah, ternyata bener-bener dia itu tidak mati sebenarnya, dia hanya berpindah alam masuk ke alamnya mereka. Alam Supang itu, tempat nyupang itu. Di sana dia kerja bakti lagi. Karena udah gitu. jadi karyawan budak, gitu ya. Iya, jadi ngebudak di sana gitu ya. Bayar utang. Yang lunasin. Kan dia pinjem rentenir dari dunia sana, duit banyak. Lah, dia kan nggak bisa ngelunasin kan sampai mati kan. Kayak pinjol gitu ya. Ya, kayak gitu. Akhirnya dia badannya dijadikan kuli di sana untuk bayar utangnya. Gitu. Gitu ya. Kan ya. Tapi emang ya, kalau kejadian-kejadian semacam itu kembali ke tali pocong itu ya. Tali pocong gimana? Kembali ke tali pocong yang orang meninggal malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon. Pokoknya siapapun deh yang mendengar, kalaupun ada yang nyimpen, jangan itu disimpan, mending dikembalikan saja. Ke tempat semula ya. Ke tempat semula ya. Iya, kalaupun nggak bisa ke tempat semula, dikuburlah di mana gitu. Jangan disimpan. Kembalikan. Itu efeknya ngeri sekali itu. Efeknya karena dia akan selalu mengikuti, dan biasanya ada ciri tertentu buat orang yang memegang itu. Keluarganya itu sakit kayak gatal-gatal dan agak bau busuk. Kayak bau bau bangkai gitu ya? Iya, saya pernah nemuin sendiri ya nggak sekuat bangkai, tapi setidaknya baunya itu nggak enak. Ke arah situ ya. Pakai parfum nggak bisa hilang. Iya. Itu saya pernah nemuin seorang teman yang nggak tahu, karena dia nggak tahu sama sekali, nggak tahu kalau cuma dikasih ini syarat buat jaga-jaga kamu dan keluarga kamu. Awalnya baik saja, tapi lama-lama diterima karena kan nggak tahu, dikira kain kafannya itu kain kafan bener lah ya, buat bungkus atau mungkin semacam raja atau apa gitu. Pikirnya seperti itu, tapi ternyata ketika ditelisik lagi, kenapa kok keluarga aku jadi sakit-sakit kayak gini, yang pasti gatal. Dan gatalnya itu seperti di tubuh mereka itu kayak bau nggak enak gitu. Meskipun sudah pakai parfum. Itu berpengaruh sekali ternyata. Jadi kalaupun nanti masih tetap merawat barang itu, menyimpan barang itu, saya kira ya nanti bakal lebih parah dari cuma sekedar gatal-gatal dan bau. Jadi ya buat siapa salah hindarilah, meskipun kita pengen keselamatan atau apa gitu, kita harus tahu sebenarnya apa gitu. Jadi jelas asal muasalnya benda tersebut dari mana, tujuannya buat apa. Itu cuma sekedar berbagi saja supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang bagus buat diri kita dan keluarga. Yang kasihan sih keluarga juga sih yang nggak tahu apa-apa ya. Jadi korban akhirnya. Iya betul. Dan kalau seperti Aul itu sebenarnya di tempat atasnya kita yang nongkrong malam itu kan ribut. Itu ada itu. Terus yang besar gitu, yang tadi seperti Mbak Jono bilang tingginya 4 meter itu ada juga di situ. Terus memang di kalau kayak di Gondang gitu, ini sebenarnya kejadian sudah lama banget ya. Baru terjadi lagi malam ini. Tapi kalau nggak salah, tapi orangnya langsung meninggal waktu itu. Tapi nggak tahu itu dia kena hipnotis apa gitu, atau mungkin makhluk lain gitu. Karena memang di situ ada sebuah mitos katanya kalau melihat
itu yang bentuk ular besar gitu, naga gitu. Orang-orang di kampung bilangnya naga buntung gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bayangkan seperti ular-ular naga yang ada di film-film seperti kayak di gong atau di apa gitu kan, ekornya kan kayak dibungkus apa gitu kan, kota atau apa gitu kan kalau di gong itu. Nah, itu kemungkinan mereka melihat seperti itu karena memang untuk ngundang sendiri dulu ketika masih benar-benar sepi itu makhluk itu memang suka kadang lewat gitu. Nah, ketika seseorang apes melihat itu, ya biasanya mereka nggak bisa pulang ke rumah ya. Kasarnya kita ngomong ya mati itulah ya. Nggak bisa balik lagi ya. Ya. Tapi biasanya ada sedikit rayuan dari mereka kalau memang mereka menginginkan itu, seperti cari kayu di situ, kayunya bagus-bagus nggak habis-habis, atau cari rumputnya bagus-bagus nggak habis-habis. Itu sudah pasti. Kalau kita nggak langsung sadar, diingetin orang juga tetap ngeyel ya sudah. Betul. Kayak ini Kang kejadiannya, kalau lagi cari ikan kemudian dapat banyak gede-gede, itu kadang ada orang yang ngingetin, orang asing ya, yang ngingetin, udah nggak usah banyak-banyak, segitu sudah cukup, jangan ditambah lagi. Tapi kan kita sebagai manusia, wah ini mumpung masih ini nih, masih bangen ini, gitu ya. Itu juga bisa ke arah situ juga ya. Kembali ke hawa nafsu kita lagi. Betul. Kadang yang membunuh kita itu hawa-hawa diri kita sendiri ya. Tapi ini nih Kang, mau ini aja sih, coba konfirmasi aja. Pas kita nongkrong di hutan itu kan sebenarnya memang berasa banget itu Kang. Kamu ngerasain Kang? Apa yang kamu rasain? Ngerasain adem aja. Iya kan memang di situ adem. Enggak, maksudnya hawa mistiknya luar biasa kenceng banget di sana. Banget ya. Aku ngerasain itu yang jalan menanjak ke atas mau ke hutan yang di atas itu loh Kang. Itu kayaknya ada rombongan tuh di sana. Sekompi. Iya nggak sih? Iya. Iya. Itu. Di situ ada pasukan khusus itu. Karena pasukan para pasukan penjaga Kamulyan itu kan. Iya. Karena Kamulyan sendiri kan boleh dibilang memang meskipun terlihat gunung biasa kecil, tapi sebenarnya di situ tingkat sakralnya tinggi. Memang kita seperti menyepelekan sebenarnya melihat Kamulyan itu gunung biasa, tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak sekali tersimpan misteri-misteri, entah itu apa yang disimpan di sana kita nggak tahu. Bahkan ada sampai kemarin aja di Semarang ketika saya ketemu beberapa orang yang memang mereka itu pencari emas. Itu para pencari emas tetapi yang melalui jalan supranatural. Mereka menyatakan di Batang itu di gunung mana, cuma mereka nggak tahu pastinya di mana. Itu ada gunung yang emasnya itu banyak. Ya saya sih cuma senyum aja ya. Jangan disepil kalau itu jangan sampai, karena jangan sampai. Itu sangat menurutku gunung itu menjadi penjaganya wilayah Batang dan sekitarnya, terutama pesisir utara bagian barat. Betul. Bahkan ketika saya pernah bersama dengan orang dari UNESCO. Ya UNESCO ya, yang itu ya, yang dari itu. Itu dulu pernah melakukan beberapa, ternyata orang UNESCO juga menggunakan hal-hal spiritual juga ketika melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Kita kira kan orang-orang UNESCO karena mereka ilmiah gitu ya. Gitu, terus mereka itu ilmiah kan. Mereka melakukan pendekatan secara alam juga, secara supernatural pendekatan semesta juga. Kang Oji. Kenapa? Ini mau tanya, jadi gini kan, dulu moyangku, buyutku, simbahku itu kan sering banget berinteraksi atau berpapasan dengan makhluk-makhluk astral yang setengah manusia, setengah siluman itu kan ya. Namun kan semakin kesini kayaknya itu semakin nggak relevan bagi orang zaman sekarang. Tapi menurut cerita teman-teman yang di, mohon maaf, pedalaman apa pelosok nyebutnya ya? Pedalaman ya. Pelosok itu kayaknya terpelosok. Dari pedalaman itu kan ngomong masih sering berinteraksi. Jadi
apakah benar yang saya tafsirkan kalau mereka ini mengalami penyempitan ruang gerak seperti menyingkir dari peradaban dan mereka sebenarnya masih eksis kayak gitu, bukan Kang? Enggak, menurut saya bukan. Justru karena kita yang cuek jadi terkesan mereka menyempit. Sebenarnya kita yang menyempit. Oh iya, AB aja gitu ya kitanya ya. Iya, kita AB. Contohnya gini loh, Mbah Dono. Kalau Mbah Dono coba ada di bis gitu kan. Udah ada orang ngamen apa, tapi Mbah Dono asik dengan gadget Mbah Dono sendiri. Apakah bis itu jadi berasa luas? Enggak kan? Iya. Justru kita yang merasa, yang sebenarnya kita mempersempit diri kita sendiri. Jangkauan kita jadi agak berkurang. Ya karena itu, karena kita sendiri yang abai, kita yang menutup diri dengan mereka. Tapi sebenarnya dunia mereka jauh lebih luas dari dunia. Mereka nggak pernah Cuma karena kita sudah abai, kita jarang melakukan komunikasi dengan mereka. Akhirnya kita seperti eksistensi mereka itu seperti menghilang. Nggak kayak dulu gitu aja ya rasanya. Iya. Justru kita yang menghilang dari eksistensi. Menghindar. Iya, menghindar. Ya, yang saya heran itu kenapa kok di daerah-daerah pegunungan, dataran tinggi yang mohon maaf populasi manusianya lebih sedikit dari perkotaan, jarak persinggungan potensi ketemunya antar manusia di perjalanan di pegunungan itu sangat jarang kan ya, jarang orang ketemu orang, papasan gitu, dan mereka itu sering banget menceritakan pengalaman-pengalaman uniknya itu ketemu dengan makhluk-makhluk siluman itu. Yang saya bingungkan itu hari gini gitu loh, hari gini masih ada aja orang yang bercerita seolah-olah itu mereka ngalami beneran. Yang memang menurut mereka ngalamin beneran, menurut kita orang kota ya, aku bersikap sebagai orang awam ya. Orang kota tuh bilang alah tahayul gitu, tapi orang mereka itu masih berkesaksian dengan segitu kuatnya lah. Ini kita minta penekanan nih sama Kang Oji. Sebenarnya gimana sih tentang keberadaan mereka saat ini? Yang ini masih jadi pertanyaan besar bagi orang-orang kota yang terbilang nggak percaya gitu sama mereka. Gimana Bang? Gimana ya, kalau menurut saya sebenarnya di kota pun sebenarnya mereka muncul kok. Ada juga ya. Cuma karena kembali kita abai, karena kita abai itu, jadi kita nggak pernah. Coba sih sekarang bagaimana individualisnya kita ketika berada di kota. Kita boleh dibilang nggak mau tahu urusan lo sendiri. Iya. Cuek-cuek aja. Ikut-ikut gitu. Padahal kemungkinan di situ ada eksistensi mereka. Betul. Sih. Iya, orang jangankan yang tidak terlihat seperti itu, maksudnya yang kasat mata tetapi memunculkan diri. Orang sama temen aja kadang kita kalau sudah cuek juga nggak lihat. Iya, apalagi sama makhluk astral yang nggak kelihatan langsung. Iya, makanya. Logis. Jadi sebenarnya kita sendiri yang menutup diri, kita sendiri yang menghindar, menjauh dari mereka. Iya, sebenarnya itu. Ya makanya sebenarnya latihan yang paling inti itu kan melatih kepekaan itu tadi ya. Tapi bukan berarti kemudian setelah peka terus kemudian takut, enggak sih sebenarnya. Kalau aku ya sinergi sama alam aja, semesta. Bukan berarti kita harus takut sama mereka, malah justru kita itu berusaha untuk minimal tahu lah mereka keberadaannya berada di sini gitu. Di kota itu banyak juga sih di beberapa titik. Tapi momen yang paling tidak enak saat bertemu dengan mereka itu adalah momen mengejutkan ketika kita lagi hadap kanan tiba-tiba hadap kiri langsung mak cegungguk gitu. Itu memang karena kita belum siap aja. Ya karena bentuknya yang berbeda dengan kita, shock aja. Gitu ya. Iya. Sekarang saya nggak tahu sekarang ya. Dulu kan pernah ada mitos kalau Bu Haji suka ke pasar sentiling gitu kan. Ngeri nih. Konon katanya gitu. Kan kayak iya kan katanya sampai sekarang juga masih. Iya. Nah, itu bukannya sama dengan yang dimaksud tadi sama Mbak Dono. Apakah mereka di perkotaan nggak muncul? Iya muncul juga sebetulnya. Padahal Pekalongan sudah ramai dari dulu. Waktu saya kecil, saya sekolah di situ juga Pekalongan sudah menjadi kota yang boleh dibilang bagi saya apalagi Candeso sekolah Nenggalongan gitu kan. Sudah besar metropolis banget, kan, ramai ya. banget gitu. Iya. Itu kan sepertinya kan kayak nggak mungkin gitu. Sedangkan Bu Haji itu kan boleh dibilang ada di sana gitu. Iya. Wilayahnya di sini. Dalam dengan kita. Tetapi kan beliau ternyata berinteraksi juga karena sudah dikenal dengan warga Pekalongan pada umumnya. Iya. Nah,
Untuk yang lain-lain kan kita nggak mengenal mereka dengan baik. Pastinya terkadang mereka seperti orang gila ataupun bahkan mungkin seperti seorang yang benar-benar seorang eksekutif muda. Kita tahu kalau mereka sebenarnya manusia atau iya. Kita nggak bisa ngebedain aja berarti. Tapi saya zaman sekolah STM ini, Mbah, pernah ketemu teman saya ini namanya Kirwanto dari Batang. Waktu sekolah di STM Kedunguni, dia itu karena dari Batangnya itu jauh, tulis ngetan mana itu namanya Sambong, Subah. Nah, Subah dari situ kan berangkatnya kan pagi banget, dia naik bus kan, pagi buta jam 6 sudah sampai STM. Dia masuk ruang E yang belakang banget itu, yang deket sama tembok terluar. Nah, itu pas pagi-pagi dia datang masuk ke sekolahan, itu berarti tahun 2005 ya, belum terlalu lama lah. Itu dia masuk ke ruangan yang pojok tempat kursi kesukaan dia melihat ada plastik kresek hitam dideketin di kursi. Begitu mau dibersihin, mau diambil, dia plastiknya nengok jadi kepala ternyata. Iya, dan ketawanya meringis gitu. Lah dia langsung lari kabur dari ruangan itu. Setelah itu dia nggak berani masuk ruangan pagi-pagi. Namanya Kirwanto itu, saya masih ingat. Akhirnya nunggu teman-teman datang aja gitu ya. Iya, dia datang pagi pun tetap di gerbang, nggak berani masuk. Itu halusinasi kali. Ya Allah. Itu mah bubur kalau halusinasi. Gimana halusinasi? Orang nyata-nyata dia sampai ngoplok-ngoplok sampai gitu ya, brodok. Dan kesaksian-kesaksian tentang misteri-misteri di STM Kedunguni itu bukan cuma 1-2 orang yang ngomong. Saya sendiri saksi mata, itu mesin bangunan, mesin kayu itu kalau malam bunyi krok. Itu sampai sekarang masih ada. Iya, dan itu saya tuh nggak habis fikri itu. Gimana kok bangsa mereka itu kok interaksi yo? Ya karena mereka kan butuh diakui eksistensinya. Dia mau diakui keberadaannya dia juga. Tapi nek ngomong di kota di lingkungan kota ada makhluk astral itu ya percaya aja. Cuman yang saya bingung di kampung saya ini di Wonopringgo, yang tadinya nggone kunti, nggone macam-macam saya sering ketemu, sering denger. Kok sekarang menyepi ya, kayak somethingnya. Kaliannya aja, warganya situ aja yang warganya aja yang cuek. Peduliin. Itu tadi kan Kang Uji bilang seperti itu. Ya makanya sih sebenarnya bukan berarti kita mau menghidupkan mitos-mitos seperti itu ya, tapi kan itu sebagai apa yang kita share ini kan sebagai bagian dari mawas diri. Jangan sampai kemudian karena kita nggak tahu akhirnya bersinggungan dengan mereka dan akhirnya menjadi masalah. Ya kan? Sering kali kan kita itu bersinggungan nggak sadar bersinggungan dengan alam mereka dan itu menjadi masalah. Efeknya kita yang kena. Gitu loh. Ah itu, ya lapangan Mataram tuh banyak tuh. Rumput. Sebenarnya bukan masalah kita itu takut ataupun menganggap mereka sesuatu makhluk yang maha hebat ataupun apa, terus kita menyembah mereka, bukan. Enggak. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan berbagai cara mereka itu sebenarnya adalah tujuan. Ya seperti apa ya? Kalau seandainya saya menghormati kamu dengan baik, saya yakin kamu bakal menghormati saya. Saling respect aja. Ketika saya itu kita membangun respect dengan mereka, dan itu kayaknya sekarang yang sudah jarang dilakukan oleh orang Jawa pada saat ini khususnya ya. Jadi kalau jujur ketika pengalaman saya ketika saya lagi melanglang buana ke Bugis sana, itu masih kuat sekali. Dan itu ternyata bukannya terus akhirnya itu seperti kita dengan adanya bantuan mereka gitu, seperti orang-orang yang salah mempersepsikan itu, bukan. Tapi boleh dibilang mereka itu adalah seperti saudara kita atau seperti sebuah keluarga besar atau mungkin sebuah komunitas besar gitu. Ketika kita saling menghargai itu, mereka juga akan menghargai kita, juga akan membantu kita gitu. Di sana masih kuat budaya-budaya seperti itu gitu. Kan di tempat yang agak terlihat sedikit mistis itu, di tempat dikasih seperti kayak gubuk buat mereka melakukan satu sesaji seperti itu. Ritualnya ya. Dari ritualnya. Jadi dari situ ya contohnya gampangannya lah, ketika kita tuh menganggap mereka itu orang-orang jahat, anggap saja sebenarnya kan bukan makhluk halus ataupun kasar, banyak juga yang jahat. Ketika kita melihat ada preman atau apa, ketika kita
sebelum mereka minta tapi kita sudah ngasih, apakah mereka akan mengganggu kita? Enggak. Ketika kita nggak bisa ngasih, mereka nggak bakalan ngasih, nggak bakalan minta ataupun maksa. Mereka pasti akan tahu, oh dia pasti lagi nggak punya karena nggak ngasih saya. Itu kan sebenarnya kita nggak usah berpikir ke yang susah-susah dengan sesuatu yang nggak tampak dan sebagainya. Itu sinergi sama alam ya. Iya. Apalagi manusia kan katanya sebagai khalifah juga harus di dunia ini juga kita harus saling menjaga antara hablum minanas itu kan. Hablum minanas itu nggak hanya sesama manusia tapi sesama semua makhluk Allah gitu kalau menurut pendapat saya gitu loh ya. Tapi saya nggak tahu kalau pendapat yang lain, tapi menurut saya nggak terbatas manusia aja. Hablum minal alam. Ya nggak terbatas manusia aja. Ya jadi semua makhluk ciptaan Allah itu kan nas. Jadi supaya kita itu dijadikan khalifah di muka bumi ini memang benar-benar bisa melindungi semua titipan Allah yang ada di dunia ini. Nggak cuma hanya sesama manusia, tetapi semuanya yang ada di sini. Ya kan? Bahkan iya, ya yang jadi contohnya kan seperti Nabi Sulaiman sendiri, beliau menjadi raja dari semuanya. Itu sebenarnya maksud Allah kan minta menciptakan kita sebagai manusia, sebagai khalifah kan. Contohnya seperti itu. Hablum minannasnya seperti itu. Iya, melindungi semuanya. Ya jangan sembrono aja lah kita di muka bumi ini. Betul. Iya sih. Ya luar biasa sekali ya, Bang Oji. Jadi banyak perenungan untuk kita semua untuk koreksi diri lebih baik lagi tentang sinergi dengan makhluk-makhluk selain manusia ya. Iya. Mereka ketika kita bicarakan pun mereka nyimak. Jangan bilang di belakang saya ada. Enggak. Ya, kita dikelilingi loh. Mereka nggak bisa subscribe ya. Nggak, sayangnya itu kalau bisa mereka ikut komen Kang. Apalagi kita sudah punya channel baru nih di WePlay ya. Ya mereka menyaksikan kita loh, muter tuh dari depan. Ini orang-orang apa gitu sih ya, lagi ngapain gitu ya kata mereka ya? Enggak sih, mereka ketawa aja. Wah, gue digunjingin gitu ya. Populer. Apa ya istilahnya? Ya sebenarnya mereka kan pengen diakuin ada gitu kan. Cuman kita ini sementara waktu selalu mengatakan bahwa segala macam yang membuat kecelakaan dan lain sebagainya pada diri manusia ini adalah biangnya mereka. Enggak, bukan kita kok, lu aja kali kan gitu. Kelalaianmu sendiri kok. Itu sih. Nah, makanya aku seneng tuh kalau diajakin sama Kang Uji tuh di Belado itu selalu ada. Nah itu kita ekspedisi ya kapan-kapan ya Kang Uji. Tapi Kang Uji kapan pulang? Ya kapan Kang? Lebaran ini mungkin ya? Enggak tahu, ini juga karena banyak tugas ya. Kapan-kapan juga Kang Ozi, Kang Ribut sama Mas Dono main lah ke CNTV. Siap. Kita boleh. Obrolan juga ke boleh. TV ya. Iya boleh. Sekalian bikin konten aja sekalian di sana. Iya makanya. Bikin record boleh. Boleh lah. Ntar kita jadwalin Kang ya, kabar-kabar aja Kang Uji. Siap. Oke deh. Luar biasa ya. Nanti pokoknya kalau saya di rumah saya coba kabari. Oke, siap. Mantap. Kita tunggu kabarnya Kang Uji. Oke. Thank you Kang Uji udah mau berbagi malam hari ini. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Buat semuanya. Siap. Ya. Jaga diri selalu. Amin. Siap. Amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oke pemirsa sekalian di WePlay, di YouTube, di radio, di manapun Anda menyimak siaran dari Rehat Malam kali ini. Dan ini ada pengalaman juga ya sebetulnya ya dari siapa? Pak Musin ya. Pak Musin di Podosugi. Betul kata Mbah Dono. Kalau masih kecil sering ketemu hantu. Aku dulu sering ketemu hantu. Woi. Mau ini kali Pak Musin mau cerita nggak? Pak Musin, boleh dong. Kita coba hubungi Pak Musin dulu ya. Pak Musin itu di daerah belakangnya Pak Musin di sekitaran Podosugi sana lumayan juga. Kan di sana katanya ada ini ya. Tempat Belanda buat ini. Belanda. Kenapa sih? Assalamualaikum Pak Musin.
Nah ini Pak Musin ini banyak cerita nih. Malam Pak Musin. Malam Pak Musin. Malam. Dan juga Mbak siapa? Mbak Dono. Dono Kasino Indro. Salam kenal Pak Musin. Halo. Iya halo. Ya. Ji. Ya. Saya usia 73 tahun lebih dari 8 bulan Mbak Dono. Wah mantap, luar biasa. Hampir udah undi sama Indonesia Merdeka, nggih Pak Musin nggih. Berarti lihat tembak-tembakan Jepang tuh ya? Iya dong. Iya. Kecil itu pernah yang betul-betul termasuk saya asli Potosuki memang ya. Tempatnya di sebelah utara Rasmat. Nah itu kalau masa kecil itu berbicara masa Rasmat ini dulu namanya Kebun Londo. Nah itu kan Kebun Londo namanya. Kebun Londo itu namanya. Memang ada rumahnya Belanda sama Menangi itu tahun 58 itu masih ada. Itu berarti di sebelah yang mana, Pak? Ini ya, Li Sengon itu ya? Pojok sana di pojok. Ya, Sengon. Oh, di situ. Di yang sebelah selatannya agak depan. Setelah itu cuma Londo itu di samping kebun juga banyak Londonya. Iya, namanya kebun Londo. Yang banyak kubangan itulah ya. Oh, kayak ini jebakan-jebakan itu ya? Ya, terus itu pring nori itu isinya muter pring nori itu pring kecil yang buat anak-anak mainan itu kan ya. Nah, itu saya pengalaman itu hari Jumat jam 11 ya tahunnya 59 kalau nggak salah. 11 siang nggih? Walaupun siang ya, siang. Jumat, tapi bukan Jumat namanya. Ya, itu kan mestinya kalau saya harus sama anak-anak itu walaupun ketika sering ke masjid ya, masjidnya Sapuro dulu ya. Nah, bilala saya museum layangan itu. Setelah siang itu mestinya harus ke masjid masih dianu dengan almarhum Dr. Despagia dulu. Nah, yang rumahnya di apotek Betuno itu. Sebelahnya. Nah, terus sama teman-teman lainnya. Nah, saya di situ saya tinggal masih yang lah terus saya diwerui terus gede dhuwur pakai caping itu yang caping pakai yang lebar itu ya. Oh, caping tani. Yang tinggi. Ya, orang di situ kan tidak ada kebunnya, tidak ada terong, tidak ada tanaman yang bagus-bagus kan ada ya. Nah, saya bawain pecutnya panjang sekali, 11 meteran mungkin. 11 meter? Pecutnya itu seperti pecut kuda itu. Panjang banget ya? Saya bonyok-bonyok, pakainya putih orangnya. Tapi putih agak lumus. Putih lumus lah ya? Saya katanya nyolong terong. Saya terobos si pring aja itu. Pring kan ada banyu itu ya. Saya ambil dulu darah sudah sekarang di situ warna airnya itu merah. Saya digotong oleh tetangga saya yang juga mau ke masjid. Diangkat, saya tidak sadar airnya saya ditaruh di linca ya. Linca itu, ya. Saya digotong, terus dinaikkan picak saya ke dulu rumah sakit dan Puskesmas Bendan. Rumah sakit termasuk top itu dulu ya. Nah, saya di taman ini akhirnya saya sadar. Nah, setelah sadar dari orang-orang tua itu saya ditanya nggak bisa ngomong itu. Nah itu ternyata saya itu istilahnya masih kecil sering dulu ya itu. Terus yang kedua lagi juga di masih lingkungan situ. Masih di tempat yang sama ya? Banyak berarti Pak ya di situ ya. Sampai terus saya diberi lagi, saya pernah tidur di dekat situ. Itu juga sudah tahun 69-an mungkin. 69 saya tidur situ, wah saya sampai gelemburan ya, diberi kempol tugel itu. Nggak ada badannya? Nggak ada badannya, wah
saya kan dulu kan palang tempat saya itu besi pakainya, palang pintu itu dari Kuno ya. Saya ambil, saya keluar sama begitu sama akan-akan saya itu berani, padahal takut. Karena apa besi itu saya lemparkan itu kelontang, itu orang-orang pada keluar dulu. Ada apa itu. Nah itulah pengalaman. Nah terus kaitan sekarang sampai sekarang jadi Mega Center itu ceritanya panjang, itu banyak sekali. Sampai termasuk iya ada sumurnya itu juga ngeri juga itu. Yang di belakang parkiran? Ya yang di sini depan malah. Malah sumurnya di depan yang ke utara, yang pas mau seperti pintu kereta itu kan. Iya. Ya itu di situ ada sumur. Situ ada sumurnya. Nah, terus yang sebelah kiri ya. Sekarang yang utara itu kalau dulu namanya ada pintu gerbangnya itu. Kalau orang kampung menamakan gerbang Abu Nawas. Kok bisa? Gerbang Abu Nawas. Bisa ketawa dong. Karena banyak ceritanya. Pokoknya gerbang itu sudah mulai tahun 62-an itu ada gerbang situ. Dulu kan situ buat beras, buat kurma. Bulan puasa itu saya marem itu beras. Tahun receh ya. Mungkin 3-an receh. Tiap malam trek buai beras bukan 1-2 trek puluhan. Kok bisa dibuangin sih Pak? Ya kalau siap ini ya. Ya itu tapi kalau itu orangnya sudah sempat namanya saya tadi sebutkan ya. Bisa jadi cerita yang top itu baru dulu. Waktu saya masih Andri Beras kan dulu itu Andri Beras pernah. Pasar-pasar itu, lah itu di situ pelajaran. Nah itu di situ anak itu. Ternyata kalau saat cerikan karena waktunya masih mau akut ya panjenengan. Ya saya bakotin aja ya. Ya nanti bisa disambung lain waktu gitu boleh. Secara di dongeng-dongeng aja langsung. Iya. Boleh nanti kapan kita silaturahim ya, ngobrol bareng ya. Ya itu pengalaman yang tidak terlupakan. Bekasnya luka masih sampai detik ini masih ini. Di kaki. Halo. Nggih. Iya di kaki. Padahal kan sudah lama banget nih Pak, tahun 50-an itu. Ya. 59 ya. Sampai 2024. Yang itu 69. Lama. Terus saya sering itu lah masalah di lingkungan situ termasuk Pongso depan SMP 13 sekarang itu kan kebun dulu. Berapa? Terus yang tadi Mataram itu juga banyak. Enggak banyak lagi sana. Istana Pak ya kalau di sana ya. Kayaknya itu nanti bisa nih. Yang cari ikan saya senang sampai dibawa ke rumah sakit juga pernah. Ada banyak tuh. Ada marip juga. Saya pakai sarung mau susah kopiah. Kan kalau dulu kan mau asat ya. Ikan itu kok akhirnya saya nyemplung dapat satu. Ngambilin. Maunya banyak. Sarung itu saya buat sewa itu banyak sekali ternyata. Mau diambil semua. Patel semua saya digondeng teman terus dului saya kan patel katanya kalau patel kan dului mari ya. Digencingi. Saya tongkrong digencingi teman-teman itu. Aduh. Lucunya. Iya. Betul. Saya disengani sama bapak saya. Kamu mati. Kowe mari petingkah lu wak nang kali. Wah. Akhirnya ya panas itu saya disuntikkan lagi kan. Ya itulah pengalaman saya matur nuwun. Sampai di sini. Siap. Saya batin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk semua pemirsa pendengar dimanapun berada dari berapa channel apapun ya. Dari mulai cerita Lampor sampai ke Aul. Sampai ceritanya Pak Musin nih. Iya, nangkepin ikan dikencingin ya. Dikencingin apa? Iya kan dikencingin temennya tadi biar patelnya itu. Kalau bapakku dulu dikangkangin kaki tinggi banget, kaki tingginya 5 meter, ngangkang di tengah jalan itu. Di sebelah mana? Di persimpangan kuburan Wonopringgo.
Itu apa? Karena kejadiannya. Jadi sebelah mana sih kuburannya? Maghrib itu kan anak-anak kecil tuh pada masih iseng aja nyuriin mangga apa segala macem kan. Nggak mau pulang ya. Lapar kan, nyari makan gitu kan rombongan. Nah pas itu wayah-wayah bawa es teh kukut. Kita minum semua dari tadi nggak minum. Wayah tengangi gitu itu masih nekat aja main-main di dekat kuburan. Itu kuburan itu berarti selama 407 ke barat terus. Oh, yang situ masuk ke arah ke hutan, dekat hutan. Ini Sastro Dirjan itu. Enggak lah, itu ke timur, ke barat ini. Yang ke baratnya, Kang. Oh, yang tembusan hutan Wonokeri, Wonorejo. Oh, Wonokeri. Ya, yang bukit yang sekarang ada kawasan industri itu loh. Oh iya. Nah, tembusannya situ. Lah itu di ujung bukitnya itu kan ada makam. Itu makam apa ya istilahnya yang sampai sekarang masih sangat misterius, chaos. Kalau malam itu nggak ada yang berani ke situ, terus masih ada yang diboncengin kalau lewat situ. Kapan kita ke sana yuk? Anjir, aku aja nggak berani. Jangan Kang, mendingan kita ke Pak Musin aja cerita ini. Belakang rumah aku itu Pak, orang itu tuh itu ada bendungan bangunan Belanda yang mitosnya itu ada kepala bocah dipendem di situ. Aku penasaran. Boleh. Kita nanti ke sana pas waktu Kang uji. Ini aja sempat aja nanti kita jangan. Itu masih ada Nyonya Ayu di sana. Kita datangnya jangan malam-malam. Orang CCTV di situ masih terus, Pak. Enggak apa-apa, aman. CCTV itu enggak kuat di situ. Kasih tahu sama jam 1 malam tuh aku denger anak-anak kan rumahku kan pas deket banget sama jembatan itu. Akam sih. Jam 1 malam ada anak-anak kecil teriak-teriak mandi-mandi di sungai. Logikanya gimana coba? Sampai hari ini. Iya, terutama malam cuma Kliwon. Wah, jebur. Dipikir enggak kena. Rumahku jaraknya cuman 25 meter sama itu jembatan. Kan dekat tuh berarti warga lokal aja udah ngingetin Kang, kamu jangan nekat. Oh iya, bukannya nekat, penasaran. Ya kan udah dikasih tahu mendingan. Ya udah nggak apa-apa kalau penasaran, tapi ada skenarionya. Ya, boleh. Nanti tak temenin. Oke, siap. Boleh ya? Iya, cuman tanteku sendiri aja kabur nggak berani situ gara-gara pernah diboncengin. Itu motor tiba-tiba kakinya ada yang bonceng-bonceng kena spion gitu kan. Nanti gitu aja deh skenarionya pas waktu udah nyampe ke situ, saya nunggu di rumah kamu sambil boleh ya kalau itu Maya. Aku tahu. Dia paling penakut di antara kita bro. Saya jagain motor aja. Ayo nggak apa-apa, kamu parkirin motor nggak masalah. Nanti siapa tahu yang parkirin malah disamperin. Lagi apa Mas? Gitu. Kalian join rokok kan bisa. Di belakang rumahku sering kedenger suara nangis loh. Cewek dong. Dideketin sini tiba-tiba jauh. Dikejar sana tiba-tiba ke sini. Oh, gitu. Pokoknya serem belakang rumah gitu. Gampang lah itu mah urusan itu mah. Oke deh, udah 2 jam nih kita. Luar biasa pemirsa, terima kasih udah nyimak. Oh iya, jangan lupa nanti episode selanjutnya kita balik lagi ke tema yang kemarin ya. Yang mana sih? Belum selesai kan yang kemarin? Oh, ada part 2-nya. Iya dong. Apa tuh judulnya? Misteri Santet. Misteri Santet. Boleh. Kemarin katanya masih ada yang mau cerita panjang lebar tentang santet, nggak jadi. Siapa? Kamu. Ya, sok lupa ya. Ketunda kan? Oh iya. Ntar deh, besok next episode ya. 35 hari lagi ya. 35 hari lagi. Cuma Kliwon selanjutnya. Nanti kita akan meneruskan pembahasan tentang misteri santet. Yang masih penasaran bisa kulik-kulik besok ya. Makasih juga nih buat channelnya? Ini Koja Sastra di YouTube. Di Javanet juga ada. Terus di channel radio? WePlay di FM 91,2. Iya. Terus di aplikasi barunya ini WePlay. WePlay di Play Store ada ya. Diinstal aja, nanti kita cari nickname-nya Koja Sastra. Iya. Sama ini terima kasih buat Mas R sudah mantengin dari awal ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oke, thank you ya. Bahas Nabi katanya mau nih, bahas Nabi. Ya nanti habis ini kita offline ya. Oh, nanti dong. Habis ini kita bahas di belakang layar. Iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sukses selalu, sehat.